Bos bertanya dan dengan polos saya menjawab. Ayah seorang petugas kebersihan dan ibu penjual sayur, yang membuat seisi ruangan tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka di hari keluarga, kemunculan orang tua saya membuat seluruh kantor membatu. Melangkahkan kaki melewati pintu kaca putar otomatis di gedung perkantoran paling mewah yang terletak tepat di jantung kota. Saya bisa merasakan denyut kehidupan yang sibuk di dunia bisnis. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal yang cemerlang. Para pekerja kantoran melintas di depan saya, masing-masing mengenakan setelan jas yang rapi, membawa cangkir kopi mahal, dan menebarkan aroma parfum mewah. Di tengah kemegahan itu, saya, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru lulus kuliah, memilih penampilan yang sangat sederhana. Saya mengenakan kemeja putih katun, celana kain berwarna gelap yang dibeli di toko biasa, dan sepasang sepatu kulit model lama. Tak seorang pun di lobi ini yang tahu bahwa gedung pencakar langit tempat saya berdiri, atau bahkan jalanan ramai di luar sana, memiliki saham dari kerja keras keluarga saya selama puluhan tahun. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan rasa canggung bercampur gugup di hari pertama kerja, lalu berjalan lurus ke meja resepsionis untuk meminta petunjuk menuju departemen personalia. Perusahaan teknologi ini adalah mitra yang sangat potensial di pasar, dan saya diterima bekerja sepenuhnya berdasarkan ijazah sarjana dengan predikat cum laude, serta kemampuan praktis yang saya tunjukkan selama wawancara, tanpa campur tangan dari kekuatan manapun. Saya ingin membuktikan diri dengan tangan dan otak saya sendiri. Ketika saya mendorong pintu ruang personalia, saya disambut oleh Ibu Laras. Beliau adalah seorang wanita berusia 40-an, dengan wajah bulat dan tatapan mata yang cerdas namun juga sangat ramah. Beliau memberi saya setumpuk dokumen, termasuk formulir riwayat hidup yang perlu diisi untuk arsip internal. Beliau menuangkan segelas air putih untuk saya, tersenyum ramah dan berkata, "Silakan duduk dan isi pelan-pelannya. Lengkapi bagian informasi keluarga dan kontak darurat dengan cermat agar perusahaan memahami latar belakang karyawan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja pada saya." Saya mengangguk berterima kasih, mengambil pulpen, dan mulai mengisi setiap baris dengan tulisan tangan yang rapi. Nama, tanggal lahir, riwayat pendidikan, semuanya berjalan lancar. Sampai ujung pena saya berhenti di kolom pekerjaan orang tua. Ruang kosong di atas kertas putih bersih itu seolah sedang menguji keteguhan hati saya. Pikiran saya tanpa sadar melayang ke pagi hari sebelumnya, di tengah taman bonsai yang tenang di halaman villa luas milik keluarga saya di pinggiran kota. Pagi itu, embun dingin masih menyelimuti udara. Ayah saya, Bapak Prakoso, mengenakan pakaian santai berwarna coklat, memegang sapu lidi, dan dengan tekun menyapu setiap helai daun yang gugur di halaman berubin terakota. Beliau sebenarnya adalah ketua dewan direksi sebuah konglomerat properti raksasa, seseorang yang setiap ucapannya dapat mengubah peta pasar real estate di Pulau Jawa. Namun, ketika di rumah, beliau menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan manual yang paling sederhana. Beliau berhenti menyapu dan menatap saya dengan tatapan mendalam seseorang yang telah mengalami semua pasang surut kehidupan. Sada jiwa, saat kamu melangkah ke dunia kerja, ayah dan ibu tidak akan pernah melarang, tetapi kamu harus ingat satu hal, di luar sana, jangan pernah pamer. Jika orang bertanya, katakan saja ibumu penjual sayur di pasar dan ayahmu petugas kebersihan di rumah. Hanya dengan begitu kamu akan memahami betapa dalamnya hati manusia dan belajar pelajaran sejati tentang kemanusiaan. Nasihat ayah bergema di telinga saya, tenang namun berwibawa. Pada saat yang sama, bayangan ibu saya, wanita berkuasa yang mengelola rantai pasokan produk pertanian bernilai triliunan rupiah, yang sedang dengan teliti membersihkan seikat kangkung di dekat pancuran air, juga muncul dengan jelas. Ibu tersenyum setuju dengan ayah, menasihati saya untuk menyembunyikan kekayaan kami agar bisa melatih ketangguhan diri. Ujung pena di tangan saya menekan kertas dengan kuat. Saya menarik napas panjang, memutuskan untuk mengikuti keinginan orang tua saya. Di kolom pekerjaan ayah, saya menulis petugas kebersihan. Di baris bawahnya, di bagian pekerjaan ibu, saya mengisi pedagang kecil. Saya menyelesaikan formulir, memeriksanya sekali lagi, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam map dan menyerahkannya kepada Ibu Laras.
Beliau membaca sekilas kertas itu, matanya berhenti sedikit lebih lama di bagian informasi keluarga. Saya menyadari kilatan keterkejutan di matanya, tetapi beliau dengan cepat menyembunyikannya dengan senyum profesional. Baiklah, Sada Jiwa, dokumenmu sudah lengkap. Nanti saya akan mengantarmu ke departemen penjualan. Orang-orang di sana sangat ramah, jadi santai saja dan tunjukkan kemampuanmu. Dan memang, jam-jam pertama saya di departemen baru berjalan cukup lancar. Semua orang menyambut saya, seorang anak baru yang hanya mengenakan kemeja putih sederhana, dengan keterbukaan dan antusiasme. Tidak ada yang peduli dengan asal-usul atau latar belakang saya. Saya diberi tempat duduk, sebuah komputer, dan mulai membuka dokumen-dokumen pertama. Melihat sekeliling kantor yang sibuk, saya berpikir bahwa hari-hari mendatang akan menjadi pengalaman yang tak ternilai. Saya akan hidup dan bekerja dengan kekuatan saya sendiri, sebagai pemuda paling biasa di tengah kota metropolitan yang gemerlap ini. Seminggu berlalu sejak saya resmi bekerja, beban kerja di departemen penjualan sangat banyak, menuntut konsentrasi tinggi dan kemampuan mengolah data dengan cepat. Terbiasa dengan intensitas belajar dan latihan yang ketat sejak kecil, saya cepat beradaptasi, sering tinggal sampai larut untuk menyelesaikan laporan analisis pasar. Ketekunan itu tampaknya tidak luput dari perhatian pimpinan perusahaan. Hari ini perusahaan mengadakan rapat evaluasi triwulanan. Aula besar di lantai teratas ditata dengan sangat formal. Lebih dari 50 orang, dari kepala departemen hingga staf kunci, hadir lengkap. Bapak Adiguna, pimpinan perusahaan teknologi ini, duduk di posisi sentral. Beliau adalah seorang pria berusia 50-an, rambutnya disisir ke belakang dengan rapi, dan tatapan matanya yang tajam selalu memancarkan wibawa seseorang yang memegang keputusan tertinggi dalam semua kegiatan bisnis. Rapat berjalan cukup tegang dengan angka-angka pendapatan, grafik pertumbuhan, dan kritik tajam untuk proyek-proyek yang terlambat dari jadwal. Suasana sesak menyelimuti seluruh ruangan besar itu. Menjelang akhir acara, suasana sedikit lebih santai ketika Bapak Adiguna beralih ke agenda pemberian penghargaan bagi individu dengan kinerja luar biasa. Tiba-tiba, tatapan tajam Bapak Adiguna mengarah ke barisan kursi paling belakang tempat saya sedang meringkuk mencatat. Pemuda di sudut sana itu karyawan baru di departemen penjualan, kan? Saya sudah melihat laporan mingguanmu. Cara analisis datanya sangat kuat. Selain itu, beberapa malam ini saya lewat dan masih melihatmu tekun bekerja. Semangat pengabdian anak muda yang penuh semangat seperti itu sangat patut dipuji. Semua mata di ruang rapat serentak tertuju pada saya. Saya bergegas berdiri, sedikit menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada pimpinan tertinggi. Iya, Bapak Presiden Direktur, saya Sada Jiwa, baru magang seminggu. Saya sangat berterima kasih atas pujian dan pengakuan dari Bapak. Bapak Adiguna mengangguk-angguk puas, menyesap tehnya, lalu bertanya dengan nada sedikit merendahkan dari atasan yang sedang memberi anugerah kepada bawahan. Bagus sekali. Di mana keluargamu? Apa pekerjaan orang tuamu sehingga bisa membesarkan anak yang rajin dan penurut seperti ini? Pertanyaan itu terdengar sangat jelas di aula yang luas. Jantung saya berdetak sedikit lebih kencang. Saya tahu momen ujian yang telah diramalkan orang tua saya akhirnya tiba. Berdiri di antara puluhan orang berpenampilan necis yang mengenakan pakaian mahal dan sukses. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga suara saya agar tetap tenang dan jelas saat menjawab, "Permisi, Bapak Presiden Direktur, keluarga saya tinggal di pinggiran kota, ayah saya bekerja sebagai petugas kebersihan, dan ibu saya seorang pedagang sayur di pasar." Keheningan menyelimuti ruangan dalam sekejap. Lalu, seolah ada percikan api yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering, tawa kecil terdengar dari sudut departemen personalia. Seketika, tawa itu menyebar dengan cepat, berubah menjadi gelak tawa yang riuh. Bukan tawa yang tanpa niat buruk, melainkan tawa yang bersifat sarkastik dan mengejek. Seolah-olah mereka baru saja mendengar cerita paling lucu dan aneh hari ini. Bapak Wisnu, atasan langsung saya di departemen penjualan, duduk di barisan depan. Dia menepuk pahanya keras-keras, tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan suara keras di tengah ruangan. "Pantas saja saya lihat anak baru ini kerjanya gigih sekali. Mentalitas petani, anak pekerja kasar memang beda,
Tahan banting seperti ini pasti akan bertahan lama di perusahaan. Candaan Bapak Wisnu membuat suasana semakin riuh. Bisik-bisik mulai terdengar dari segala penjuru. Saya berdiri diam di tempat, merasakan tatapan tajam yang menusuk. Ada tatapan kasihan, ada tatapan setuju, dan ada juga tatapan yang mengandung diskriminasi kelas meskipun sangat samar. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai rekan kerja muda yang potensial, melainkan sebagai seorang anak miskin yang berjuang keras keluar dari lumpur untuk mencari kesempatan mengubah nasib yang rapuh. Bapak Adiguna berdeham dan memberi isyarat agar aula kembali tenang. Beliau menatap saya dengan tatapan murah hati seorang suci, tersenyum bijaksana sambil memberi nasihat. Baiklah, asal-usul tidak penting. Yang penting adalah punya semangat untuk maju. Teruslah bekerja dengan baik. Perusahaan tidak akan menyia-nyiakan orang yang berusaha keras mengatasi kesulitan. Iya, saya mengerti. Terima kasih atas nasihat Bapak. Saya menjawab dengan tenang lalu perlahan duduk kembali. Rapat berakhir tak lama setelah itu. Semua orang bubar dan kembali ke tempat kerja masing-masing. Tapi saya tahu persis, sejak saya mengucapkan kata petugas kebersihan dan penjual sayur, sebuah garis batas yang jelas telah ditarik antara saya dan dunia di kantor ini. Nasihat ayah memang benar. Menizi diarakan dan duru parakan dan kata baru parakan dan dunia dan duru parakan dan dunia dan duru parakan. Sikap dunia terhadap seseorang terkadang hanya bergantung pada label pekerjaan yang mereka sandang. Dan saya, sang pewaris keluarga Prakoso, kini telah resmi memainkan peran sebagai orang miskin di tengah kantor yang penuh intrik ini. Setelah rapat evaluasi triwulanan yang menentukan itu, saya segera menyadari bahwa atmosfer di sekitar saya telah berubah secara aneh. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk penolakan terang-terangan atau pengucilan, melainkan merayap melalui setiap gestur kecil, setiap tatapan kasihan, dan terutama cara orang memilih topik percakapan setiap kali saya ada. Tempat yang paling jelas menunjukkan stratifikasi sosial tak kasat mata ini adalah area pantry, tempat semua orang biasanya berkumpul untuk membuat teh, minum, dan mengobrol setelah jam kerja yang melelahkan. Siang itu, saya membawa bekal dari rumah untuk dihangatkan di microwave. Area pantry sedang ramai dengan tawa. Beberapa karyawati dari Departemen Pemasaran dan Administrasi sedang berkumpul di sekitar meja bundar kayu. Kirana, seorang rekan dari Departemen Penjualan yang duduk di seberang saya, sedang bersemangat menceritakan tentang keluarganya dengan nada yang sangat bangga. Suami saya baru saja berjanji akan membelikan ponsel terbaru jika saya mencapai target penjualan bulan ini, tapi saya bingung mau pilih warna abu-abu metalik atau biru tua. Warna biru terlihat elegan, tapi warna metalik adalah tren tahun ini. Beli yang metalik saja, Kirana. Saya juga baru ganti minggu lalu, performanya mulus sekali. Akhir tahun ini departemen kita adakan perjalanan ke luar negeri. Yuk kita rayakan, tiket pesawat ke Thailand sekarang juga murah. Rekan lain menimpali, wajahnya berseri-seri. Tepat pada saat itu, microwave berbunyi menandakan makanan saya sudah panas. Saya membuka pintunya, membawa kotak makan saya yang panas, lalu menarik kursi dan duduk di sudut meja kosong dekat jendela. Tawa dan obrolan tiba-tiba berhenti. Suasana yang tadinya ramai dan ceria mendadak menjadi canggung dan menyesakan. Kirana melirik kotak makan saya yang sederhana, hanya berisi nasi putih, beberapa potong semur daging, dan sedikit sayur rebus. Tatapannya menunjukkan rasa kasihan yang mendalam. Dia berdeham, mengubah nada suaranya menjadi penuh perhatian yang dibuat-buat, mencoba mencairkan suasana. Sada jiwa, bawa bekal dari rumah ya? Masakan ibu pasti enak sekali. Kapan-kapan ajak kami mencicipi masakan ibumu ya? Iya, Mbah. Masakan ibu saya sederhana saja. Teman-teman di kantor terbiasa makan di restoran mewah dengan banyak hidangan lezat, takutnya tidak cocok dengan selera sederhana keluarga saya. Saya tersenyum, menjawab dengan sopan, mencoba menjaga nada suara sealami dan serendah hati mungkin. Perkataan saya sepertinya tanpa sengaja menyentuh sisi sentimental mereka. Kirana buru-buru melambaikan tangan. Senyum di bibirnya tampak sedikit canggung. Ah, makanan mahal lama-lama juga membosankan. Makan bersama keluarga yang hangat itu yang paling berharga. Oh ya, belakangan ini departemen kita sibuk sekali.
Akhir pekan ini sepertinya saya harus mengatur waktu untuk pulang kampung mengunjungi kakek nenek. Siang ini, mari kita istirahat sejenak. Sore nanti masih harus mengerjakan proyek agar selesai tepat waktu. Setelah berkata demikian, Kirana bergegas membawa gelasnya dan pergi. Rekan-rekan lain juga menghindari tatapan saya, diam-diam membereskan barang-barang mereka, lalu kembali ke meja masing-masing. Tidak ada lagi yang menyebut ponsel model terbaru, tidak ada lagi yang membahas liburan mewah ke luar negeri. Jelas, kehadiran saya dengan label anak petugas kebersihan dan penjual sayur telah menjadi pengganggu bagi cerita-cerita mereka tentang menikmati hidup. Mereka sungkan. Mereka takut jika pamer kekayaan atau pengeluaran boros di depan seseorang yang dianggap miskin seperti saya akan dinilai tidak berperasaan dan tidak sopan. Saya duduk sendirian di pantry yang luas, mengunyah setiap suap nasi dan semur buatan ibu. Hati saya dipenuhi perasaan yang sangat kompleks. Saya tidak marah pada mereka. Saya mengerti bahwa rekan-rekan kerja ini tidak memiliki niat jahat. Mereka hanya menerapkan aturan sosial tak tertulis, yaitu melindungi harga diri kaum yang lebih lemah. Namun, justru kesopanan yang dipaksakan itu, penghindaran yang canggung itu, yang menciptakan garis batas tak kasat mata yang sangat tajam, memisahkan saya dari seluruh kantor. Mereka secara otomatis menempatkan saya di kelas yang lebih rendah, kelas yang membutuhkan perlindungan, pengalah, dan belas kasihan. Di mata mereka, saya bukan lagi individu yang setara untuk berbagi hobi dan kesenangan masa muda. Saya hanyalah sepotong kehidupan malang yang secara tidak sengaja masuk ke dalam dunia gemerlap mereka. Perlu diperlakukan dengan lembut agar tidak melukai jiwa yang rapuh. Pelajaran tentang diskriminasi yang diingatkan oleh ayah saya. Sekarang, saya benar-benar merasakannya, dingin dan nyata hingga membuat merinding. Kesungkanan di area pantry hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang membuat saya merasa sangat tertekan. Sejak identitas palsu saya terungkap, saya tiba-tiba menjadi pusat dari kampanye kepedulian sosial yang kental dengan nuansa kekeluargaan di kantor. Tindakan Takan yang dari luar tampak penuh dengan kemanusiaan itu sebenarnya setiap hari menekan harga diri saya secara drastis. Menjelang akhir tahun, perusahaan memiliki kebijakan untuk membagikan parsel kepada seluruh karyawan. Setiap orang menerima sebuah kotak parsel yang sangat mewah. Sore itu, saat saya bersiap-siap untuk pulang, Ibu Laras dari Personalia memanggil saya ke sudut koridor yang sepi. Beliau melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menyelipkan 2 kotak parsel besar ke tangan saya, wajahnya penuh belas kasihan. Sada jiwa. Bawa 2 kotak ini untuk orang tuamu di rumah. Teman-teman di departemen saya sedang diet, tidak berani makan makanan manis, jadi sayang kalau dibuang. Keluarga kamu kan keadaannya sulit. Orang tua di rumah pasti jarang menikmati kue-kue enak seperti ini. Sembunyikan saja di tasmu, jangan sungkan. Saya tertegun menatap 2 kotak parsel mahal di tangan saya. Kata-kata penolakan tercekat di tenggorokan. Saya sangat ingin mengatakan padanya bahwa keluarga saya tidak kekurangan hal-hal seperti ini, bahwa ibu saya baru saja mengirim ratusan kotak parsel impor yang jauh lebih mewah kepada mitra bisnisnya. Tetapi di hadapan tatapan tulus penuh belas kasihan dari Ibu Laras, saya hanya bisa menggigit bibir dalam diam, menunduk dan berterima kasih dengan suara pelan, lalu cepat-cepat memasukkan parsel itu ke dalam tas. Seperti seseorang yang sedang melakukan perbuatan tercela. Perasaan saat itu benar-benar sangat buruk dan menyesakan. Tidak berhenti di situ. Minggu berikutnya, Departemen Penjualan memiliki jadwal piket malam untuk memantau sistem data online klien. Sesuai urutan rotasi, minggu ini seharusnya giliran saya dan seorang rekan lain yang bertugas. Tetapi ketika daftar penugasan dikirim melalui email, nama saya telah dicoret seluruhnya, digantikan oleh nama seorang karyawan lama yang sudah piket minggu sebelumnya. Saya bergegas membawa cetakan daftar itu dan langsung ke ruangan manajer, Bapak Wisnu, untuk menanyakannya. Bapak Wisnu sedang menikmati secangkir kopi hitam kental. Melihat saya masuk, dia menepuk bahu saya seolah-olah seorang kakak yang melindungi adiknya yang lemah. Kamu datang menanyakan soal piket malam, kan? Sudah, namamu sudah saya coret. Keluargamu sederhana. Orang tuamu sudah tua dan bekerja keras seharian. Malam hari kamu harus pulang membantu keluarga, menyiapkan makan malam, bersih-bersih, urusan begadang.
Biar kami para pemuda yang lebih luang ini yang tangani. Kamu cukup kerjakan tugasmu di siang hari dengan baik, saya sudah senang. Bapak Wisnu, saya baru masuk perusahaan dan sangat perlu pengalaman praktik untuk meningkatkan keterampilan. Urusan keluarga bisa saya atur, Pak. Biarkan saya piket sesuai jadwal seperti yang lain. Saya tidak mau menerima perlakuan istimewa ini. Saya menjawab dengan tegas, mencoba menjaga nada suara sejelas mungkin untuk mempertahankan pendirian saya. Bapak Wisnu mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan atas sikap keras kepala saya yang dianggap tidak tahu diri. Dia melambaikan tangan dengan tegas, tidak memberi saya kesempatan untuk berdebat lebih lanjut. Jangan membantah. Ini perintah atasan. Kamu masih muda dan belum berpengalaman, saya beri kemudahan, terima saja, keluar dan tutup pintunya. Biarkan saya fokus bekerja. Saya terpaksa mundur dari ruangan itu. Hati saya berat dengan rasa tak berdaya. Prioritas-prioritas tak masuk akal itu terus berlanjut hingga ke area kantin perusahaan. Ibu kantin, seorang wanita baik hati tetapi suka bergosip. Setiap kali melihat saya membawa nampan aluminium untuk mengambil makanan, dia akan diam-diam menambahkan sepotong iga bakar terbesar dan paling enak ke piring saya, sambil berbisik di telinga saya. Makanlah, nak. Anak muda harus kuat. Makan yang banyak supaya bisa bekerja keras menafkahi orang tua yang sudah tua dan miskin. Setiap kotak parsel, setiap giliran piket yang dibatalkan, setiap potong daging tambahan di nampan saya. Semua itu seperti batu-batu besar tak terlihat yang semakin hari semakin membebani pundak saya. Rekan-rekan kerja ini, mereka memberi saya sesuatu yang tidak saya butuhkan, tetapi secara sepihak merampas apa yang paling saya hargai. Yaitu hak untuk diperlakukan secara adil dan setara sebagai manusia biasa. Saya terkurung dalam sangkar kaca belas kasihan. Mereka merasa berhak berada di posisi yang lebih tinggi untuk memberikan kebaikan dan memaksa saya untuk patuh menerima posisi sebagai orang lemah yang membutuhkan pertolongan dan sedekah. Sebuah kebaikan yang menyesakkan yang membuat saya memahami sepenuhnya betapa menakutkannya prasangka kaya miskin di masyarakat ini. Ketertekanan ini mencapai puncaknya pada suatu Jumat sore yang melelahkan. Suasana di kantor menjadi lesu, suara ketikan keyboard semakin jarang terdengar. Saya berdiri dan meregangkan badan, memutuskan untuk pergi ke mesin kopi di luar pantry untuk mencari sedikit kesegaran agar bisa menyelesaikan laporan evaluasi pasar yang sangat penting. Pintu masuk ke pantry memiliki sekat kayu yang cukup untuk menghalangi pandangan dari dalam ke koridor. Saya sedang membungkuk memilih kapsul kopi ketika tiba-tiba mendengar suara familiar Agung, seorang ketua tim penjualan berpengalaman, terdengar jelas dari meja makan di tengah. Sada jiwa, anak baru itu, kinerjanya bagus juga. Rencana kerja yang dia serahkan ke Pak Wisnu minggu lalu sangat rapi, tidak ada satu koma pun yang salah. Orangnya juga penurut dan rajin, diberi tugas sesulit apapun pasti dikerjakan tanpa mengeluh. Mendengar nama saya disebut, tangan saya berhenti. Saya secara otomatis merapat ke dinding sekat, menahan napas dan mendengarkan. Suara wanita lain, yang saya kenali sebagai Kirana, menimpali, nadanya penuh penilaian merendahkan dan kasihan. Ya iyalah, Mas. Anak orang miskin mana punya pilihan lain selain bekerja keras? Ayahnya petugas kebersihan, ibunya penjual sayur. Gajinya sebulan pasti harus sangat hemat baru cukup untuk hidup. Kalau tidak bekerja keras, ia langsung jatuh miskin. Tapi untungnya, meskipun kondisinya begitu, dia anak yang baik. Miskin tapi punya semangat untuk keluar dari kemiskinan, tidak seperti anak-anak manja sekarang yang sedikit-sedikit diberi pekerjaan berat langsung mengeluh dan minta berhenti. Benar juga, Pak Wisnu juga bilang kondisinya menyedihkan, jadi dia diberi banyak kemudahan. Nanti saat evaluasi masa percobaan akhir bulan, kita sepakat saja untuk memberinya nilai sedikit lebih tinggi agar dia bisa diangkat jadi karyawan tetap. Membantu orang miskin untuk maju itu sama dengan menanam kebaikan untuk anak cucu kita nanti, Mbak. Agung menimpali dengan nada penuh kebajikan dari seseorang yang merasa lebih unggul. Kata-kata bisikan itu masuk ke telinga saya, setiap katanya jelas dan tajam seperti pecahan kaca yang mengiris kulit. Kemarahan menjalari wajah saya. Saya menggenggam saset gula di tangan begitu erat hingga bungkus plastiknya hampir sobek. Saya telah bekerja dengan 100% tenaga dan pikiran. Saya begadang untuk meneliti setiap angka yang membosankan.
Saya membandingkan puluhan daftar harga yang rumit untuk menemukan strategi bisnis yang paling optimal. Semua kemampuan profesional, semua pengetahuan yang saya kumpulkan dari universitas ternama selama bertahun-tahun, tiba-tiba terhapus oleh kata-kata mereka. Di mata mereka, keberhasilan dan dedikasi saya tidak berasal dari kecerdasan, bakat, atau gairah kerja yang kuat. Semuanya direduksi secara kasar menjadi dua kata, karena miskin. Mereka dengan santai merampas pengakuan yang pantas saya dapatkan dan membungkusnya dengan dalih keadaan. Mereka bersedia memberi nilai lebih bukan karena rencana kerja saya benar-benar luar biasa, tetapi hanya karena mereka ingin memuaskan hasrat untuk menjadi orang baik, untuk memainkan peran sebagai atasan, yang memberikan anugerah kepada kehidupan yang lebih rendah dari mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, perlahan mundur, mengurungkan niat membuat kopi. Saya berjalan lurus ke balkon yang cerah dan berangin, menatap ke bawah pada lalu lintas yang padat seperti jaring laba-laba di pusat kota. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memahami maksud mendalam dari pelajaran yang diberikan orang tua saya. Jika saya masuk ke perusahaan ini dengan gelar putra mahkota Kiat Cipta Group, mungkin setiap laporan saya, bahkan yang terburuk sekalipun, akan dipuja-puja oleh orang-orang ini sebagai karya strategi bisnis yang brilian. Tetapi ketika saya menyandang gelar anak pekerja kasar, semua usaha luar biasa saya hanya dianggap sebagai naluri bertahan hidup yang menyedihkan dari makhluk kecil yang mencoba mencapai permukaan air untuk bernapas. Stratifikasi sosial tidak hanya tercermin dari mobil apa yang Anda kendarai atau pakaian merek apa yang Anda kenakan, tetapi telah meresap, mengakar dalam setiap perkataan, setiap cara menilai esensi seseorang. Saya menatap langit yang luas, berjanji pada diri sendiri untuk tetap tegar. Semua ini baru permulaan, saya tidak akan pernah menyerah, juga tidak akan membuka kartu saya sekarang. Saya harus terus menempuh jalan ini untuk melihat permainan apa lagi yang akan disajikan oleh miniatur masyarakat penuh prasangka di kantor ini kepada seseorang yang dicap miskin seperti saya. Sepeda motor tua dengan ban aus yang saya pinjam dari satpam kompleks untuk bekerja setiap hari, perlahan-lahan meninggalkan pusat kota yang bising dan berdebu. Saya menyatu dengan kerumunan orang yang bergegas pulang kerja. Hati saya membawa rasa sesak dan tertekan yang terpendam sepanjang hari karena harus berpura-pura di kantor. Butuh hampir 1 jam, menyelinap di antara jalan-jalan yang macet, sebelum saya tiba di pinggiran kota yang tenang dan damai. Gerbang besi tempa dengan ukiran rumit dari villa saya terbuka secara otomatis tanpa suara. Saya memasukkan sepeda motor tua itu ke halaman luas yang dilapisi batu marmer kasar anti-selip. Suasana di sini sangat kontras dengan dunia sibuk yang baru saja saya tinggalkan. Deretan pohon pinus kuno berdiri dengan tenang dalam cahaya senja yang cemerlang. Kolam ikan koi dengan sistem penyaringan modern mengeluarkan suara gemericik yang menenangkan. Sebuah dunia kemewahan tingkat atas yang dibungkus dengan cermat dalam selubung ketenangan dan privasi. Saya memarkir motor di sudut garasi luas tempat 3 mobil impor mewah sudah terparkir mengkilap. Lalu, saya melepaskan kemeja putih yang penuh debu jalanan, berjalan melewati koridor berangin menuju taman belakang yang luas. Di sana, sistem rumah kaca untuk menanam sayuran hidroponik dan organik dengan teknologi modern terhampar luas, menghijaukan sebidang tanah seluas ribuan meter persegi. Inilah kebanggaan terbesar ibu saya, Ibu Wulan, Direktur Utama yang mengelola seluruh jaringan supermarket produk pertanian bersih, segar, dan terkenal. Meskipun memegang kendali atas sistem rantai pasokan raksasa yang membentang dari ujung ke ujung pulau, beliau selalu mempertahankan kebiasaan yang sangat sederhana dan rajin. Saya melihat ibu sedang sibuk di samping pancuran air dari batu utuh. Beliau mengenakan setelan sutra berwarna krem yang sangat sederhana. Rambutnya disanggul tinggi dengan jepit rambut dari tanduk kerbau. Tangannya yang pernah menandatangani kontrak bernilai puluhan miliar rupiah, kini sedang teliti memetik daun-daun layu, dengan hati-hati mencuci seikat kangkung organik yang baru dipetik dari rumah kaca. Sinar senja yang memudar menyinari pundaknya yang kurus namun tegap, menciptakan pemandangan yang sangat damai, menghilangkan semua kelelahan dalam diri saya. Saya mendekat, menarik sebuah bangku kayu, dan duduk di sampingnya, menyapa dengan suara hangat. Ibu sudah bekerja seharian di kantor pusat. Sorenya masih harus memetik dan mencuci sayur, pasti lelah sekali. Apa ibu tidak capek? Ibu saya berhenti,
menatap saya dengan mata yang jernih dan sangat lembut. Sudut bibirnya membentuk senyum tipis yang membawa ketenangan seseorang yang telah melatih batin yang kuat di tengah badai dunia bisnis. Bekerja dengan tangan itu menyenangkan, nak. Sedikit lelah membuat otot lentur dan pikiran menjadi jernih. Bagaimana, pemuda kantoran ibu hari ini? Ada cerita seru apa di tempat kerja baru? Ceritakan pada ibu, bagaimana perlakuan rekan-rekanmu? Apa mereka ramah? Pertanyaan perhatian dari ibu membuat hati saya sedikit terenyuh. Bayangan parsel yang diselipkan dengan kasihan, tatapan merendahkan Bapak Wisnu saat mencoret nama saya dari jadwal piket, dan terutama bisikan-bisikan sinis di pantry kembali terlintas jelas di benak saya. Perasaan dirampasnya pengakuan sejati, dicap sebagai anak miskin yang berjuang, masih terasa perih di setiap pembuluh darah. Saya hendak membuka mulut untuk mengeluh, menceritakan pada ibu tentang betapa menyesakannya harus memainkan peran sebagai orang lemah yang setiap hari membutuhkan belas kasihan. Tetapi ketika saya menatap mata ibu yang dalam dan penuh harapan, saya berusaha menelan kembali semua keluhan itu. Saya tahu betul bahwa ini adalah ujian psikologis yang sangat berat yang sengaja dirancang oleh orang tua saya untuk saya lewati. Jika saya menyerah dan mengeluh, saya akan menjadi pecundang. Saya harus melatih daya tahan yang kuat untuk melewati jurang prasangka ini. Saya tersenyum cerah, mencoba membuat suara saya terdengar alami dan penuh kegembiraan. Iya, Bu, semua orang di kantor memperlakukan saya dengan sangat baik. Pekerjaan juga berjalan lancar. Saya belajar banyak hal berharga dari para senior. Semua orang sangat peduli dan membimbing anak baru seperti saya dengan sabar. Ibu saya mengangguk pelan, mengibaskan tetesan air dari sayuran hijau segar. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya tahu dengan kepekaan seorang pengusaha wanita berpengalaman, beliau bisa membaca riak-riak kecil yang tersembunyi di mata saya. Beliau sama sekali tidak membongkar kebohongan saya, hanya menasihati dengan lembut. Bagus, nak. Di dunia kerja, bagaimanapun orang memperlakukan kita, terimalah dengan hati yang tenang. Kesabaran dalam kesulitan adalah fondasi pertama untuk membangun mental yang kuat bagi seorang pria sukses. Masuklah ke dalam, mandi dan ganti baju. Sebentar lagi ayahmu pulang dari memancing. Kita makan malam bersama. Saya mengiyakan lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Makan malam hari itu berlangsung sangat tenang dan penuh kehangatan keluarga. Makanan yang disajikan bukanlah sirip hiu atau abalon mewah, melainkan hanya sepiring kangkung rebus, semangkuk sayur asam bening, dan sepanci ikan semur yang kaya rasa. Saya mengambil semangkuk nasi putih, mengunyah setiap suap makanan dengan perasaan campur aduk. Dalam hati saya berjanji, saya pasti akan melewati pelajaran psikologis yang menekan ini, akan membuktikan kepada dunia luar kemampuan saya yang sebenarnya, terlepas dari kedok miskin yang sedang saya kenakan. Ketenangan langka di vila pinggiran kota itu dengan cepat tertinggal di belakang saat saya melangkah masuk ke kantor keesokan paginya. Suasana di perusahaan hari ini sangat ramai dan tidak seperti biasanya. Di layar komputer semua orang, terbuka pengumuman internal yang baru saja dikirim dari Departemen Personalia. Bulan depan, perusahaan akan mengadakan acara outing sekaligus liburan selama 2 hari 1 malam di sebuah resor ekologis mewah di sebuah pulau dekat Jakarta. Yang istimewa tahun ini, Dewan Direksi mendorong karyawan untuk membawa anggota keluarga untuk mempererat hubungan dan budaya perusahaan. Namun, setiap karyawan harus membayar kontribusi tambahan sebesar 3 juta rupiah untuk biaya akomodasi dan transportasi setiap anggota keluarga yang ikut. Sepanjang pagi, ruang departemen penjualan riuh dengan obrolan tentang perjalanan yang menjanjikan banyak keseruan ini. Semua orang bersemangat memamerkan baju pantai baru yang mereka beli, mendiskusikan merek tabir surya apa yang harus dibawa agar tidak terbakar matahari. Suasana liburan menyelimuti seluruh kantor, membuat ketegangan dan kelelahan kerja seolah lenyap. Hanya saya yang diam-diam duduk di sudut meja, berkonsentrasi penuh menyelesaikan tumpukan data laporan yang belum selesai, mencoba menarik diri dari obrolan riang tersebut. Menjelang sore, saat saya sedang mengetik ringkasan akhir dari rencana kerja, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundak saya dengan keras. Saya terkejut dan mendongak, mendapati senyum ramah Bapak Wisnu, tetapi matanya penuh perhitungan. Sada jiwa, sudah selesai laporannya? Ikut saya minum es teh di warung bawah lobi,
Yuk, ada yang mau saya bicarakan berdua denganmu. Saya buru-buru menyimpan file laporan, mengangguk setuju, lalu mengikuti langkah cepatnya turun. Warung teh itu terletak di bawah naungan pohon rindang. Suara klakson yang bising bercampur dengan tawa riuh para pekerja yang sedang beristirahat. Bapak Wisnu menarik kursi plastik hijau yang kotor, duduk, dan memesan 2 gelas es teh. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih tipis dari saku celananya. Mendorongnya perlahan ke arah saya di atas meja plastik yang lengket dengan noda teh. Tatapannya penuh belas kasihan dan simpati tak terbatas untuk kondisi saya yang dianggapnya malang. Saya sudah lihat daftar pendaftaran ke pulau dan melihat kamu tidak mendaftarkan anggota keluarga. Saya tahu kondisi keluargamu sangat sulit. Orang tuamu bekerja keras mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Di dalam amplop ini ada tepat 3 juta. Ambillah dan bayarkan ke Personalia agar kedua orang tuamu bisa ikut berlibur, merasakan bagaimana rasanya melihat laut. Saya terpaku menatap amplop putih di atas meja. Hati saya seperti diremas, rasa kesal dan tak berdaya melonjak hingga ke tenggorokan. Bapak Wisnu sedang mencoba memainkan peran sebagai kakak yang baik hati, yang rela mengeluarkan uang pribadi untuk membantu adiknya yang miskin dan malang. Tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan amalnya itu justru menjadi pisau tajam yang memotong sisa harga diri saya. Caranya beranggapan bahwa orang tua saya sangat membutuhkan uang receh ini untuk bisa mencicipi laut benar-benar membuat saya merasa sangat pahit. Ayah saya, yang baru saja menandatangani keputusan investasi untuk proyek resor tepi laut senilai triliunan rupiah di pesisir Jawa, dianggap sebagai orang miskin yang seumur hidupnya belum pernah melihat ombak. Ibu saya, yang secara rutin terbang kelas bisnis ke Eropa untuk urusan pekerjaan, dianggap sebagai wanita miskin yang membutuhkan sedekah beberapa lembar uang. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang membara di dada. Saya dengan lembut mendorong amplop itu kembali ke arahnya, menjaga wajah saya tetap tenang dan suara saya setegas mungkin. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak. Tapi sungguh, kali ini orang tua saya di kampung sedang sangat sibuk dengan panen, tidak bisa meluangkan waktu untuk berlibur. Untuk bagian saya sendiri, saya sudah membayar lunas ke bagian keuangan tadi pagi. Uang Bapak, simpan saja untuk keperluan lain yang lebih penting. Bapak Wisnu mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan karena kebaikannya ditolak. Dia sepertinya berpikir saya sedang mempertahankan gengsi semu seorang miskin yang keras kepala. Dia mengangkat dagu. Nadanya berubah menjadi lebih tajam seolah menasihati. Anak muda dari keluarga susah, terima saja bantuan, jangan gengsi, nanti malah menyusahkan diri sendiri. Saya sudah tawarkan, ambil saja. Nanti kalau gajimu sudah lebih baik bisa kembalikan ke saya. Jangan keras kepala begitu. Saya serius, Pak. Orang tua saya benar-benar sibuk tidak bisa pergi. Saya pegang uang Bapak sekarang juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Tolong Bapak simpan saja. Saya izin kembali ke atas untuk menyelesaikan laporan. Setelah berkata demikian, saya berdiri tegak, menunduk hormat padanya, lalu berbalik dan berjalan lurus menuju gedung berkilauan itu, meninggalkan Bapak Wisnu dengan wajah bingung dan decakan kesal. Kebaikan yang salah tempat terkadang lebih menakutkan dan menyesakkan daripada sikap acuh tak acuh. Karena itu memaksa penerimanya untuk memikul beban utang budi yang sama sekali tidak mereka inginkan. Hari keberangkatan outing ke pulau akhirnya tiba. Perusahaan menyewa 5 bus pariwisata mewah berkapasitas 50 kursi untuk mengangkut seluruh karyawan dan keluarga mereka. Suasana pagi hari di titik kumpul di depan lobi gedung sangat meriah dan ceria. Karena tidak mendaftarkan orang tua, saya diam-diam menyeret tas ransel kecil saya dan naik ke bus pertama, sengaja memilih tempat duduk di barisan paling belakang dekat jendela untuk menghindari tatapan orang-orang. Saat bus mulai bergerak meninggalkan jalan-jalan sempit kota menuju jalan tol yang mulus, suasana di dalam bus menjadi sangat ramai. Lagu-lagu karaoke terdengar riuh dari sistem audio. Kantong-kantong makanan ringan berpindah dari tangan ke tangan tanpa henti. Dan seperti aturan tak tertulis dalam setiap perjalanan kelompok, topik obrolan mulai berputar di sekitar keluarga, anak-anak, dan latar belakang terhormat masing-masing orang. Kirana, yang selalu bangga dengan selera fashionnya, berdiri di lorong di antara 2 baris kursi, suaranya yang melengking terdengar jelas, mengalahkan suara musik yang hingar-bingar. Teman-teman tahu tidak,
Ayah saya itu guru matematika di SMA unggulan loh. Beliau di rumah sangat disiplin. Dulu waktu saya sekolah kalau dapat nilai di bawah 8, sudah pasti dapat hukuman berat. Berkat didikan keras beliaulah saya bisa masuk universitas ekonomi ternama dan bekerja dengan lancar di perusahaan besar seperti sekarang. Suara decak kagum dan pujian langsung terdengar dari kursi-kursi di sekitarnya. Keluarga dengan tradisi pendidikan yang baik selalu menjadi kebanggaan yang pantas dipamerkan di depan umum. Tak mau kalah, Agung, ketua tim penjualan, segera menimpali, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Itu belum seberapa, Mbak. Ibu saya kepala seksi di kantor perbendaharaan negara tingkat provinsi, mengelola divisi besar. Setiap hari beliau harus membaca dan menandatangani setumpuk dokumen bernilai miliaran yang sangat penting. Tekanan kerjanya luar biasa, loh. Kali ini saya ajak beliau ke pantai untuk refreshing, tapi beliau menolak karena sibuk rapat dewan disiplin di kantor selama seminggu. Tepuk tangan meriah dan desahan kagum kembali terdengar. Suasana pamer latar belakang keluarga semakin seru dan kompetitif. Jabatan mentereng seperti pejabat tinggi negara, kepala dinas, manajer cabang bank, terus-menerus disebut dengan bangga, menciptakan gambaran cemerlang yang membuktikan kesuksesan dan fondasi keluarga yang kokoh dari orang-orang yang duduk di bus ini. Di tengah puncak obrolan yang seru itu, Kirana tiba-tiba menoleh ke belakang, tatapannya langsung tertuju pada tempat saya meringkuk. Senyum di bibirnya tetap ceria seperti biasa, tetapi suaranya mengandung rasa ingin tahu yang tidak sopan, khas orang yang suka mengorek urusan pribadi orang lain. Kalau sada jiwa bagaimana? Orang tuamu di kampung pasti kerja tani, capek sekali ya? Hari ini tidak ajak mereka ikut rombongan biar seru, merasakan liburan. Pasti mereka di rumah sayang uangnya ya? Seluruh bus tiba-tiba hening. Semua mata serentak tertuju ke sudut kursi paling belakang tempat saya duduk diam. Keheningan yang canggung dan memalukan menyelimuti seluruh ruang sempit itu. Saya tersenyum tipis, menarik napas untuk menjawab pertanyaan tidak sopan itu dengan cara yang paling sopan. Tetapi sebelum saya sempat membuka mulut, Agung sudah berdiri dan memotong pembicaraan dengan suara keras. Sudahlah, teman-teman, jangan tanya-tanya soal keluarga. Nanti jadi tidak seru suasananya. Lihat keluar jendela itu, sudah mau sampai. Langitnya biru, awannya putih, indah sekali. Nanti turun dari bus kita bagi tim main bola di pantai ya. Seketika kerumunan itu riuh menyetujui usulan Agung. Kirana pun mengerti isyarat halus dari rekannya, mengangguk, lalu buru-buru mengganti topik pembicaraan tentang restoran seafood mana yang paling enak dan murah di daerah itu. Tidak ada lagi yang peduli dengan jawaban yang belum sempat saya ucapkan. Saya menyandarkan kepala ke kaca jendela, memandangi deretan pohon yang berlari mundur. Di dalam hati, muncul rasa pahit yang tak terlukiskan. Kesopanan yang dipaksakan dari Agung, caranya mengganti topik dengan cepat untuk melindungi harga diri saya yang dianggapnya rapuh. Sebenarnya justru menjadi duri tajam yang menusuk dalam keharga diri saya. Mereka secara otomatis berasumsi bahwa latar belakang keluarga saya adalah sesuatu yang sangat memalukan. Sebuah topik tabu yang sama sekali tidak boleh disentuh untuk menghindari melukai orang lemah yang patut dikasihani. Mereka dengan terang-terangan merampas hak saya untuk bebas berbagi. Hak untuk bangga pada keluarga saya sendiri. Hanya karena label ayah petugas kebersihan, ibu penjual sayur miskin yang saya sandang, dalam pandangan dunia mereka, pekerjaan-pekerjaan rendahan itu tidak pantas disebut dengan bangga di dalam sebuah bus yang penuh dengan kemewahan dan kesuksesan ini. Saya memejamkan mata, lelah, mencoba membiarkan pikiran-pikiran kalut ini berlalu seiring dengan setiap guncangan roda bus. Setelah perjalanan outing, pekerjaan di kantor kembali ke rutinitas yang sibuk dan tergesa-gesa. Minggu ini, Departemen Penjualan diberi tugas yang sangat penting dan menentukan oleh Dewan Direksi, yaitu menyiapkan dokumen tender terperinci untuk proyek penyediaan sistem rumah pintar berskala sangat besar untuk sebuah kota mandiri baru di tepi sungai. Ini adalah proyek dengan nilai kontrak yang sangat besar, menarik banyak pesaing tangguh dan berpengaruh di pasar properti. Saya memutuskan untuk mencurahkan seluruh tenaga, semangat, dan kecerdasan saya untuk proyek penting ini. Saya ingin membuktikan dengan kemampuan nyata bahwa saya pantas diakui berdasarkan kapasitas intelektual, bukan belas kasihan. Selama 2 minggu penuh,
Saya selalu menjadi orang yang datang paling pagi dan pulang paling malam saat gedung sudah gelap. Saya tekun mempelajari setiap lembar spesifikasi teknis yang rumit, membandingkan puluhan penawaran harga dari pemasok komponen besar dan kecil, dan secara khusus, saya berhasil menemukan celah serius dalam model penetapan harga pesaing paling berbahaya. Berkat kepekaan pasar dan dasar pengetahuan yang kuat dari pendidikan formal, saya dengan cepat mengusulkan solusi optimalisasi biaya yang sangat cerdas dan tajam, membantu perusahaan mengajukan penawaran dengan harga yang jauh lebih menarik sambil tetap mempertahankan margin keuntungan yang tinggi. Hari pengumuman hasil tender tiba, dan secara resmi perusahaan kami memenangkan proyek tersebut dengan gemilang, di luar dugaan banyak pesaing. Seluruh departemen penjualan melompat kegirangan, saling berpelukan merayakan kemenangan. Bapak Wisnu masuk dengan cepat ke ruangan, wajahnya berseri-seri, menepuk-nepuk bahu saya sambil memuji. Anak baru ini hebat sekali. Solusi optimalisasi biayamu yang cerdas itu benar-benar penyelamat untuk proyek besar ini. Bulan ini saya janji akan mengusulkan ke direksi agar kamu diberi bonus besar yang setimpal. Saya tersenyum rendah hati menerima pujian itu. Hati saya dipenuhi kebanggaan yang sulit diungkapkan. Akhirnya, kemampuan kerja saya yang sebenarnya diakui secara adil dan transparan. Namun, kegembiraan kemenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika saya dengan santai berjalan ke pantry untuk mengambil segelas air, bisikan-bisikan itu sekali lagi menghantam gendang telinga saya, menghancurkan semua ilusi tentang keadilan yang baru saja saya bangun. Kirana sedang memotong buah untuk dibagikan, berbisik kepada Agung yang sedang membuat teh. Aku akui, sada jiwa si anak baru itu kerjanya gigih luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, ya wajar saja, Mas. Kondisi keluarga miskin seperti itu, pasti menciptakan dorongan luar biasa untuk bertahan hidup. Dia bekerja siang malam sekuat tenaga demi sesuap nasi, karena takut jatuh miskin tanpa jalan keluar. Anak orang kaya yang dimanja mana punya daya tahan sekuat itu? Karena terlalu miskin, jadi terpaksa harus bekerja keras. Agung mengangguk-angguk setuju, nadanya penuh dengan kebijaksanaan seorang yang merasa berpengalaman. Benar sekali, kemampuan intelektualnya mungkin biasa saja, tapi yang utama membantunya sukses adalah mentalitas tahan banting seperti kuda beban dari kaum pekerja kasar. Sudahlah, biarkan saja, kalau dia bekerja dengan baik, seluruh departemen kita juga yang diuntungkan. Biarkan dia terus bekerja keras. Akhir tahun kita tinggal duduk manis menerima bonus proyek. Saya berdiri mematung di balik sekat. Tangan yang memegang gelas bergetar hebat karena marah. Kemarahan meledak seperti api yang membakar jiwa. Kecerdasan, wawasan, pemikiran, pembelajaran tanpa henti selama 4 tahun kuliah dengan predikat cum laude. Semuanya mereka hapus tanpa ampun. Mereka sama sekali tidak melihat kecerdasan strategis dalam proposal penawaran harga saya. Mereka hanya melihat citra makhluk kecil yang berjuang keras untuk bertahan hidup karena perut lapar. Setiap pencapaian luar biasa yang diraih dengan kemampuan, mereka reduksi secara kasar menjadi 2 kata, karena miskin. Malam itu saya pulang dengan perasaan kesal dan pikiran yang berat. Berjalan ke taman belakang, saya melihat ayah saya sedang tekun memegang gunting khusus, dengan hati-hati memangkas setiap daun berlebih pada sebuah bonsai kuno yang bernilai puluhan miliar rupiah. Lampu taman kuning menerangi punggungnya yang tegap dan tenang. Saya mendekat, tidak bisa lagi menahan emosi yang meluap, menceritakan semua kekesalan di hati. Saya menceritakan kepada ayah tentang kontrak besar itu, tentang usaha luar biasa saya, dan tentang bagaimana rekan-rekan kerja saya dengan kejam menyangkal kecerdasan saya dengan prasangka kaya miskin yang pahit itu. Setelah mendengar curahan hati saya, ayah saya tidak menunjukkan kemarahan, tidak membela, atau ikut mengkritik mereka. Beliau dengan tenang berhenti menggunting, perlahan berbalik menatap saya. Matanya yang dalam seolah menyimpan lautan, kebijaksanaan dan pengalaman seorang bijak. Suaranya terdengar, dalam, tenang, namun sangat berwibawa. Sada jiwa, untuk apa kamu menyimpan kekesalan itu di hatimu? Sifat manusia memang seperti itu. Orang seringkali suka melihat dunia melalui kacamata prasangka mereka yang sempit, dibutakan oleh keegoisan dan rasa iri. Kamu harus belajar menggunakan kelapangan dada yang luas untuk menghadapi prasangka dangkal itu. Ingat baik-baik,
Memainkan peran sebagai orang lemah adalah kesempatan terbaik bagimu untuk melihat isi hati dan sifat asli dunia ini. Ketika kamu berada di dasar, barulah kamu tahu siapa yang tulus mengulurkan tangan untuk menarikmu ke atas. Siapa yang tersenyum kasihan hanya untuk memuaskan ego mereka. Dan siapa yang siap menyangkal usahamu untuk mengangkat nilai diri mereka sendiri? Tetaplah sabar mengamati. Semua akan menjadi jelas pada akhirnya. Kata-kata bijak ayah seperti air sejuk yang menyiram api amarah di hati saya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma segar tanaman di taman. Malam itu, pikiran saya perlahan menjadi tenang dan jernih. Ayah benar, permainan psikologis ini belum berakhir. Dan saya perlu melatih diri untuk tetap berkepala dingin agar bisa sampai pada akhir kebenaran. 3 bulan berlalu dengan cepat sejak saya resmi mengenakan jubah compang-camping seorang miskin di kantor. Tatapan kasihan yang dibuat-buat, bisik-bisik yang berbau kemiskinan, telah menjadi bumbu yang tak terpisahkan dalam kehidupan kantor saya sehari-hari. Saya belajar untuk terbiasa dengan ketidakadilan itu, belajar tersenyum, bersabar, dan terus diam-diam mendedikasikan kemampuan saya yang sebenarnya, sabar menanti hari ketika semuanya akan terungkap di bawah cahaya terang. Dan hari yang menentukan itu tampaknya sudah dekat. Senin pagi, Bapak Adiguna, pria yang selalu tampil berwibawa dan necis, secara pribadi berdiri di podium di aula besar, untuk menyampaikan pengumuman yang sangat penting bagi seluruh perusahaan. Dewan Direksi memutuskan untuk mengadakan acara Hari Keluarga untuk pertama kalinya di kantor pusat yang megah ini. Ini adalah kampanye komunikasi internal berskala besar yang bertujuan untuk membangun citra sebuah grup teknologi dengan budaya perusahaan yang erat, menganggap setiap karyawan sebagai anggota keluarga. Suara Bapak Adiguna terdengar lantang melalui sistem pengeras suara modern, penuh dengan inspirasi dan kebanggaan. Kepada seluruh rekan-rekan karyawan yang saya cintai, perusahaan adalah rumah kedua kita yang sangat penting. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di sini untuk berdedikasi. Oleh karena itu, saya ingin mengadakan Hari Keluarga agar kalian memiliki kesempatan untuk mengundang orang-orang terkasih kalian. Undanglah orang tua, suami, atau istri kalian untuk melihat langsung tempat kalian bekerja, agar mereka melihat skala dan profesionalisme perusahaan kita, dan agar mereka bangga dengan kontribusi kalian untuk kemajuan bersama. Saya minta semua orang wajib hadir dan membawa anggota keluarga masing-masing. Seluruh aula besar itu langsung pecah dalam tepuk tangan yang meriah. Puluhan wajah berseri-seri dan bersemangat saling berbisik tanpa henti. Suasana langsung memanas dengan rencana-rencana pamer yang akan segera dilaksanakan. Gawat, akhir pekan ini aku harus segera mengantar ibu membeli setelan mewah dan mahal. Tidak boleh keluarga kita kalah pamor dari orang tua dari departemen lain. Seorang karyawan pria dari pemasaran berkata dengan antusias. Benar, aku juga akan meminta ayahku mengeluarkan setelan jas paling mahalnya hari itu. Kita harus tunjukkan pada para bos bahwa keluarga kita punya dasar yang kuat dan terpandang, agar jenjang karir ke depannya lebih mudah. Kirana dari departemen penjualan juga ikut menimpali. Matanya berbinar dengan perhitungan keuntungan, di tengah keriuhan orang-orang yang tenggelam dalam kebanggaan semu dan suka pamer itu. Saya duduk meringkuk di sudut ruangan yang sepi, menghela napas panjang. Saya melirik kalender meja, angka-angka merah itu seolah menari-nari mengejek di depan mata saya. Momen konfrontasi yang genting akhirnya tiba. Saya tidak bisa menemukan alasan untuk absen, juga tidak bisa melarang orang tua saya muncul di acara wajib perusahaan. Benturan dahsyat antara dua dunia yang sama sekali berbeda akan segera terjadi. Saya memejamkan mata, mencoba membayangkan adegan ayah saya, si petugas kebersihan, dan ibu saya, si pedagang sayur sederhana, melangkah ke dalam dunia gemerlap yang penuh kepalsuan dan stratifikasi sosial yang mendalam ini. Jantung saya berdebar dengan ritme yang sangat kompleks, antara cemas tentang reaksi rekan-rekan kerja, dan juga penuh antisipasi akan ledakan dahsyat yang akan segera melanda kantor megah yang menyesakan ini. Sepeda motor tua dengan ban aus itu kembali dengan sabar membawa saya meninggalkan pusat kota yang ramai. Jalanan Jakarta berkilauan dengan cahaya dari papan-papan iklan raksasa. Arus lalu lintas padat dan tergesa-gesa. Namun, di dalam hati saya saat ini, ada kekusutan yang gelap dan rasa sesak yang tak terlukiskan.
Pengumuman lantang dari Bapak Adiguna tentang acara Hari Keluarga terus terngiang di telinga saya sepanjang perjalanan. Suara klakson yang memekakan di sekitar, seolah tak mampu meredam desah napas berat yang tertahan di dada saya. Saya tak henti-hentinya membayangkan puluhan tatapan menghakimi dari rekan-rekan kerja yang akan serentak tertuju pada orang tua saya. Mereka pasti akan mengamati setiap jahitan pada pakaian usang mereka. Mereka akan menilai setiap langkah dan gerak-gerik. Dan sudah pasti mereka akan kembali memberikan anggukan kasihan yang penuh kepalsuan. Memikirkan skenario terburuk itu, setang motor saya terasa berat dan lemas. Saya benar-benar ingin mencari alasan yang masuk akal untuk menyembunyikan acara wajib ini, atau sekadar melapor ke personalia bahwa orang tua saya di kampung sedang sangat sibuk panen sehingga tidak bisa datang ke kota. Tiba di villa yang luas dan tenang, gerbang besi artistik terbuka secara otomatis, menyambut saya dengan keheningan yang menenangkan. Udara dipenuhi aroma wangi bunga yang sedang mekar di taman. Saya memarkir motor dengan hati-hati, membawa tas kerja yang berat, dan berjalan lurus ke halaman belakang untuk mencari sosok yang saya kenal. Cahaya kuning hangat dari lampu taman klasik menyinari sosok tegap yang sedang tekun bekerja. Ayah saya, Bapak Prakoso, sedang memegang sapu lidi, dengan tekun menyapu setiap helai daun kuning yang gugur di halaman. Suara gesekan sapu dengan lantai terdengar berirama, seperti musik meditasi yang menenangkan. Beliau mengenakan setelan santai berwarna abu-abu, ujung celananya digulung di atas mata kaki. Dilihat dari belakang, tak seorang pun akan percaya bahwa pria yang sedang asyik menyapu ini adalah nahoda agung yang memimpin sebuah imperium properti raksasa. Saya berdiri diam sejenak untuk menenangkan diri. Lalu dengan ragu-ragu memanggil, memecah kesunyian. Permisi, Ayah. Apa Ayah lelah menyapu halaman? Ada yang ingin saya sampaikan. Mendengar panggilan saya, ayah saya perlahan berhenti. Beliau berdiri tegak, meregangkan badan, dan menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kasar. Lalu berbalik menatap saya dengan mata yang tajam dan berwibawa. Beliau menyandarkan sapunya dengan hati-hati di sebatang pohon, lalu bertanya dengan suaranya yang dalam dan familiar. Ada masalah apa sampai wajahmu murung begitu? Apa ada masalah di kantor? Coba ceritakan pada ayah. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan duduk perkaranya. Bukan masalah pekerjaan, ya? Akhir pekan ini perusahaan saya mengadakan acara Hari Keluarga. Dewan Direksi mewajibkan seluruh karyawan mengundang orang tua mereka untuk mengunjungi kantor. Semua orang di kantor sedang berlomba-lomba menyiapkan pakaian mewah dan bermerek untuk orang tua mereka agar bisa pamer. Saya rasa lingkungan yang bising dan penuh pamer itu tidak cocok dengan gaya hidup ayah dan ibu. Bagaimana kalau saya bilang saja ke perusahaan bahwa ayah dan ibu sibuk di kampung dan tidak bisa datang? Begitu saya selesai berbicara, dari dalam rumah kaca, ibu saya dengan lembut melangkah keluar. Beliau sedang memegang sebuah keranjang rotan penuh dengan tomat ceri merah ranum yang baru dipetik. Beliau mengenakan setelan sutra sederhana yang biasa dipakainya, melangkah dengan anggun ke sisi ayah saya. Beliau meletakkan keranjang itu di atas meja marmer yang mengkilap, tersenyum menatap saya dengan tatapan yang seolah menembus isi hati. Sada jiwa, apa yang kamu takutkan? Kamu takut rekan-rekan kerjamu menertawakan orang tuamu yang miskin dan kampungan? Atau kamu takut harga dirimu terluka karena harus berdiri di samping seorang petugas kebersihan dan seorang penjual sayur di tengah kantor yang megah itu? Pertanyaan tajam ibu yang tepat mengenai sasaran membuat saya terpaku. Saya buru-buru menggelengkan kepala untuk menjelaskan. Bukan begitu, Bu. Saya tidak pernah malu dengan ayah dan ibu. Saya hanya khawatir tatapan menghakimi dan dangkal mereka akan mengganggu ketenangan ayah dan ibu. Mereka selalu mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dikenakan dan jabatan yang tertera di kartu nama. Ayah saya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang membahana menggema di taman yang sunyi. Beliau mendekat dan menepuk pundak saya dengan keras. Matanya berbinar dengan minat yang penuh makna tersembunyi. Anak bodoh. Ayah dan ibu sudah hidup lebih dari setengah abad, mengalami semua pahit manisnya dunia bisnis yang kejam. Mana mungkin kami goyah hanya karena tatapan penasaran dari sekelompok anak muda yang belum berpengalaman itu? Beranikan dirimu dan beritahu personalia bahwa orang tuamu akan hadir. Sudah saatnya ayah dan ibu mengunjungi tempat kerjamu,
untuk melihat langsung bagaimana para atasan dan rekan-rekan kerjamu yang baik hati itu memperlakukanmu. Ibu saya pun mengangguk setuju. Tatapannya memancarkan ketegasan yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Ayahmu benar, Nak. Acara ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ayah dan ibu pasti akan datang. Dan tenang saja, kami sama sekali tidak akan membuatmu malu. Kami akan datang ke sana sesuai dengan identitas yang telah kamu tulis di formulir riwayat hidupmu. Seorang petugas kebersihan dan seorang pedagang sayur sederhana. Melihat keteguhan di wajah kedua orang tua saya tahu saya tidak punya cara lain untuk mengubah keputusan ini. Beban berat di hati saya terasa semakin menjadi. Saya dengan patuh mengiyakan lalu pamit ke kamar untuk mandi. Bayangan punggung saya terlihat muram di sepanjang koridor. Di kepala saya mulai terbayang serangkaian skenario terburuk yang akan terjadi pada hari Sabtu yang menentukan itu. Pertarungan psikologis yang menguji hati manusia ini benar-benar telah didorong ke tingkat ketegangan tertinggi yang tidak bisa dihindari. Sabtu pagi, sinar matahari keemasan yang cerah menembus tirai tebal di kamar tidur saya yang luas. Burung-burung berkicau riang di pepohonan di luar balkon. Pagi akhir pekan yang sangat indah, ideal untuk piknik keluarga. Namun bagi saya, udara segar ini justru membawa tekanan tak kasat mata yang sangat menyesakkan dan tegang. Saya bangun sejak pukul 6 pagi, menggosok gigi, mencuci muka, lalu mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam gelap, persis seperti seragam kerja harian saya. Saya menuruni tangga kayu dengan langkah berat menuju ruang makan keluarga yang luas. Di atas meja makan kayu kenari yang panjang, sarapan sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga dan masih mengepul panas. Ayah dan ibu saya sudah duduk di sana. Sangat berbeda dengan kecemasan yang tergambar jelas di wajah saya, sikap mereka sangat tenang, santai, dan acuh tak acuh. Ayah saya sedang perlahan-lahan menyendok daun teh premium ke dalam teko porselen antik. Air mendidih dari teko tembaga dituangkan, menciptakan aliran yang mulus dan anggun. Asap teh mengepul, membawa aroma wangi yang menyebar di seluruh ruang makan mewah itu. Beliau dengan terampil menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir kecil, mengangkat satu cangkir ke hidungnya, menghirup aromanya, baru kemudian menyesapnya sedikit dengan penuh kepuasan. Saya menarik kursi berlapis kulit dan duduk di hadapan mereka, dengan ragu-ragu menyantap semangkuk bubur ayam, tetapi terasa tercekat di tenggorokan. Saya tidak bisa menahan kegelisahan yang memuncak, dan memberanikan diri untuk mencoba meyakinkan mereka sekali lagi. Permisi ayah, ibu, hari ini akhir pekan, jalanan pasti akan sangat macet. Bagaimana kalau ayah dan ibu istirahat saja di rumah? Saya akan naik kendaraan umum ke kantor untuk absen. Sebentar saja lalu saya izin pulang lebih awal. Di sana hanya ada anak-anak muda yang berisik dan memutar musik keras. Nanti ayah dan ibu malah pusing dan lelah. Ayah saya meletakkan cangkir tehnya dengan lembut. Beliau perlahan menatap saya. Tatapannya setajam elang namun menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Beliau menggelengkan kepala pelan. Suaranya terdengar penuh wibawa yang tak terbantahkan dari seorang kepala keluarga, sada jiwa. Sebagai seorang pria dewasa, kamu harus bisa memegang janji. Kemarin sudah diputuskan untuk pergi, maka hari ini harus pergi. Jangan pernah biarkan ketakutan akan gengsi semu mengalahkan akal sehatmu. Apapun yang terjadi hari ini, tetaplah bersikap tenang. Berdirilah dengan tegap menghadapi semua tatapan menghakimi, jangan menunduk karena rendah diri, dan sama sekali jangan membuka mulut untuk menjelaskan atau membela diri kepada siapapun. Apa kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Saya menunduk dan menjawab dengan patuh, menyuap bubur ke mulut secara mekanis. Setelah sarapan selesai, ibu saya berdiri dan mengumumkan keputusan yang membuat saya semakin terkejut. Hari ini kita tidak akan pergi dengan mobil pribadi. Ayahmu sudah menyuruh sopir untuk menyimpan semua mobil di garasi bawah. Agar sesuai dengan peran kita, nanti kamu pesan saja taksi online biasa untuk kita pergi ke kantor. Seorang petugas kebersihan dan seorang penjual sayur mana mungkin punya mobil pribadi mewah? Saya hanya bisa mengangguk patuh. Tepat pukul 8 pagi, sebuah mobil sewaan online berhenti di depan gerbang megah villa kami. Kami bertiga naik ke mobil. Sopir paruh baya itu melirik pakaian sederhana orang tua saya melalui kaca spion.
Matanya menunjukkan keterkejutan melihat orang-orang berpakaian begitu sederhana keluar dari salah satu villa termewah di area itu. Tapi dia tetap sopan, tidak bertanya apa-apa, dan diam-diam menginjak gas menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sempit itu sangat sunyi. Suara mesin mobil yang menderu bercampur dengan alunan musik lembut dari radio tua milik sopir. Saya duduk di kursi depan. Kedua tangan saya terkepal di pangkuan, telapak tangan saya basah oleh keringat dingin. Melalui kaca spion, saya melihat orang tua saya duduk diam di belakang. Ayah saya memejamkan mata, beristirahat, kedua tangannya bersedekap di dada, sikapnya tenang seolah sedang bermeditasi di tengah hiruk-pikuk dunia. Ibu saya memandang keluar jendela, memperhatikan lalu lintas yang padat. Tak satu pun dari mereka yang tampak tegang atau cemas. Mereka benar-benar menikmati perjalanan ini seolah-olah sedang berjalan-jalan santai. Sementara saya merasa seperti sedang digiring ke sebuah arena eksekusi psikologis, di mana setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan saya pada momen ledakan yang paling dahsyat. Pintu kaca gedung kantor yang berkilauan sudah menjulang di depan mata. Saat-saat penentuan telah tiba, mobil sewaan itu menepi dan berhenti tepat di depan lobi utama yang sangat luas. Sopir menekan tombol untuk membuka semua kunci pintu. Saya menarik napas dalam-dalam, membusungkan dada, mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk mendorong pintu dan melangkah keluar. Saya cepat-cepat berputar ke belakang, dengan hati-hati membuka pintu untuk mempersilakan orang tua saya keluar. Suasana di area lobi yang luas saat itu benar-benar ramai dan meriah seperti sebuah festival kelas atas. Banyak rekan kerja saya dari berbagai departemen sudah berkumpul. Mereka dengan riang mengelilingi anggota keluarga mereka yang berdandan rapi, menciptakan pemandangan yang sangat meriah dan penuh warna. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan dengan jelas pakaian-pakaian mahal dan berwarna-warni dari kerumunan. Orang tua dari rekan-rekan kerja saya memang telah didandani dengan sangat baik untuk menunjukkan status sosial keluarga yang unggul. Saya melihat Kirana dari departemen penjualan sedang menggandeng seorang pria berusia sekitar 60 tahun, yang meskipun kurus, berjalan dengan sangat berwibawa. Pria itu mengenakan setelan abu-abu yang dijahit dengan rapi, dipadukan dengan kemeja dan dasi yang serasi. Pastilah itu ayahnya yang seorang guru di sekolah unggulan yang selalu dia banggakan. Di sudut lain, Agung sedang sibuk merapikan pakaian seorang wanita berpenampilan mewah. Wanita itu mengenakan gaun beludru merah marun dengan hiasan payet yang berkilauan, di lehernya tergantung kalung mutiara besar, dan di tangannya menjinjing tas bermerek impor yang mahal. Sikapnya yang tenang dan penuh wibawa jelas merupakan citra seorang kepala seksi di kantor perbendaharaan negara. Seperti yang pernah Agung puji setinggi langit. Di tengah kerumunan orang yang berpakaian sutra dan brokat yang sedang pamer itu, kemunculan tiba-tiba keluarga saya segera menciptakan kontras yang sangat tajam dan langsung. Ayah saya perlahan turun dari mobil, meregangkan badan dan menghirup udara sejuk dari lobi gedung. Beliau mengenakan kemeja lengan pendek bergaris biru muda dengan model yang sangat kuno, dipadukan dengan celana kain cokelat tua berpinggang tinggi. Di kakinya, sepasang sepatu kulit ujung persegi yang warnanya sudah pudar dan aus di banyak tempat. Ibu saya berjalan diam di sampingnya, dengan lembut merapikan rambutnya yang disanggul rapi. Beliau mengenakan setelan sutra dengan model tradisional yang biasa dipakai oleh para ibu zaman dulu. Warnanya sangat sederhana dan kalem, sama sekali tanpa motif yang rumit. Beliau tidak mengenakan perhiasan mahal atau berkilauan. Di tangannya hanya menjinjing sebuah tas kain sederhana yang biasa dipakai ke pasar. Jika hanya melihat sekilas dari penampilan luar yang biasa-biasa saja itu, siapapun akan dengan mudah melabeli mereka sebagai kaum pekerja miskin yang hidup susah di lapisan bawah masyarakat. Namun, ada satu hal yang sangat istimewa yang tidak dapat dilihat oleh mata-mata dangkal dan penuh prasangka dari kerumunan yang riuh itu, yaitu sikap tenang dan aura agung yang terpancar dari lubuk hati mereka. Ayah saya sama sekali tidak terlihat canggung, takut, atau ragu-ragu di hadapan kemegahan gedung pencakar langit itu. Beliau menyilangkan kedua tangan di belakang punggung dengan wibawa, dadanya tegap, melangkah dengan perlahan, mantap, dan sangat berwibawa. Matanya dengan tenang mengamati setiap sudut arsitektur lobi, menguasai seluruh pemandangan dengan sikap seorang pemilik yang sedang memeriksa propertinya. Ibu saya berjalan dengan anggun di sampingnya,
Senyum elegan selalu menghiasi bibirnya. Ketenangan dan kepercayaan dirinya yang luar biasa bagaikan permukaan danau musim gugur yang tenang, sama sekali tidak terganggu oleh tatapan-tatapan penasaran yang mulai serentak tertuju pada keluarga saya. Kehadiran kami yang tidak serasi itu seperti sebuah nada sumbang yang tiba-tiba jatuh ke dalam orkestra pamer di lobi. Suara tawa dan obrolan yang riuh perlahan-lahan mereda. Saya merasakan dengan sangat jelas. Puluhan pasang mata serentak beralih menatap tajam pada pakaian kuno ayah saya dan kesederhanaan ibu saya yang sulit dipercaya. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Saya berdiri sedikit di belakang orang tua saya. Kedua rahang saya mengatup rapat untuk menahan rasa tidak nyaman yang bergejolak di dada. Saya yakin mereka sedang menggunakan kacamata prasangka kelas sosial mereka untuk membedah, menilai, dan mengukur nilai rendah orang tua saya. Dinding batas tak kasat mata telah resmi didirikan sejak detik pertama kami melangkahkan kaki ke lobi yang penuh dengan diskriminasi ini. Perhatian yang terpusat di pintu masuk segera menarik minat para pimpinan yang sedang menyambut tamu. Dari area resepsionis yang mewah, Bapak Wisnu, atasan langsung saya, dengan cepat memisahkan diri dari kerumunan dan bergegas menghampiri keluarga saya. Dia mengenakan setelan biru laut yang mencolok, rambutnya ditata rapi dengan pomade. Ketika mendekat dan melihat dengan jelas pakaian sederhana orang tua saya, langkah cepatnya tiba-tiba sedikit terhenti, kaget. Kilatan rasa malu bercampur kebingungan yang tak terlukiskan melintas cepat di wajahnya yang dipoles riasan. Namun, dengan kemampuan komunikasi seorang pebisnis berpengalaman, dia dengan cepat mengembalikan senyum profesional di bibirnya, meskipun senyum itu terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Dia mendekat, dan sebelum sempat membuka mulut untuk menyapa, ayah saya sudah proaktif melangkah maju. Dengan mantap, beliau mengulurkan tangannya yang besar dan kasar. Suaranya terdengar jelas dan sangat tegas. "Selamat pagi, saya Prakoso, ayah dari Sada Jiwa. Ini istri saya, Wulan. Terima kasih kepada jajaran pimpinan perusahaan yang telah menyelenggarakan acara kunjungan yang berharga ini untuk keluarga kami." Bapak Wisnu buru-buru menyambut uluran tangan ayah saya. Jabat tangan itu berlangsung sangat cepat dan hambar. Dia menarik tangannya kembali dengan cepat seolah takut tertular kotoran. Senyum di bibirnya semakin dipaksakan. "Selamat pagi, Bapak, Ibu. Saya Wisnu, manajer yang bertanggung jawab langsung atas departemen penjualan tempat Sada Jiwa bekerja. Mari silakan masuk dan duduk beristirahat. Sebentar lagi kita akan memulai tur ke departemen-departemen." Kemunculan Bapak Wisnu menarik perhatian beberapa rekan kerja dari departemen penjualan yang penasaran untuk mendekat. Kirana dan Agung, bersama orang tua terhormat mereka, berjalan perlahan mendekat. Namun, alih-alih berjabat tangan dan menyapa dengan antusias seperti yang mereka lakukan satu sama lain tadi, mereka secara otomatis berhenti dan menjaga jarak aman sekitar 1 hingga 2 langkah dari posisi orang tua saya. Kirana mengangguk sopan. Suaranya manis tetapi menyiratkan jarak sosial yang jelas. "Selamat pagi, Bapak, Ibu. Pasti lelah ya naik bus dari pinggiran kota ke pusat kota yang macet ini. Sada Jiwa belakangan ini bekerja sangat rajin, loh." Ibu saya tersenyum elegan, mengangguk membalas sapaan dengan sangat santun. "Terima kasih atas perhatiannya. Pengalaman kerja Sada Jiwa masih sangat sedikit. Masih perlu banyak bimbingan dari para seniornya." Setelah basa-basi formal itu, suasana tiba-tiba menjadi hening, canggung, dan sangat kaku. Mereka secara aktif menghindari semua topik yang berkaitan dengan pekerjaan atau mata pencaharian. Jika tadi mereka dengan antusias mengelilingi sang guru tua untuk bertanya tentang pendidikan, ujian, dan prestasi, atau tak henti-hentinya memuji sang kepala seksi perbendaharaan negara tentang kebijakan ekonomi makro, kini saat berhadapan dengan seorang petugas kebersihan dan seorang penjual sayur, mulut mereka seolah terkunci. Mereka takut jika tidak sengaja bertanya apakah menyapu jalan itu melelahkan, atau apakah harga sayuran di pasar sedang bagus, akan menyinggung luka kemiskinan dan rasa rendah diri keluarga saya. Kesopanan palsu dan belas kasihan berlabel kemanusiaan itu sekali lagi diterapkan tanpa ampun. Mereka menatap orang tua saya dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, tetapi bahasa tubuh mereka menunjukkan dengan jelas sikap defensif dan menjaga jarak untuk melindungi status sosial mereka yang dianggap lebih tinggi dan bersih. Saya berdiri di belakang mengamati semua dinamika konyol itu,
Hati saya dipenuhi rasa pahit yang tak terlukiskan. Namun, sangat kontras dengan kekesalan saya, ayah dan ibu saya justru tampak sangat menikmati drama bisu yang penuh dengan basa-basi dan diskriminasi ini. Ayah saya dengan tenang menoleh untuk mengagumi sebuah relief berlapis emas yang mahal di dinding lobi, sesekali mengangguk seolah sedang menganalisis nilai seninya. Ibu saya bersandar lembut di bahu ayah, matanya yang bijaksana mengamati orang-orang di sekitarnya yang sedang sibuk memamerkan kemewahan palsu. Mereka berdiri di sana, dengan pakaian sederhana dan sikap tenang, namun seperti gunung batu yang kokoh tak tergoyahkan di tengah arus deras prasangka duniawi yang mengepung. Tepat pukul 9 pagi, pengeras suara pusat mengumumkan dimulainya tur kantor. Rombongan yang terdiri dari hampir 100 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok departemen penjualan kami dipimpin langsung oleh Bapak Wisnu, mulai bergerak dari lobi lantai 1 ke lantai-lantai yang lebih tinggi. Lift berdinding kaca transparan membawa semua orang melewati setiap ruang kerja yang dirancang modern. Suasana di antara rombongan sangat meriah. Para orang tua terus-menerus berdecak kagum melihat deretan komputer canggih dan area rekreasi yang dirancang dengan gaya lembah silikon. Rekan-rekan saya berlomba-lomba menjadi pemandu, menjelaskan dengan antusias tentang kebesaran perusahaan dan posisi tak tergantikan mereka dalam struktur organisasi. Keluarga saya berjalan dengan tenang di barisan paling belakang. Ayah saya menyilangkan tangan di punggung, berjalan santai. Matanya mengamati sistem partisi kaca dan karpet tebal peredam suara. Terkadang beliau sedikit mengerutkan kening, seolah sedang menilai kualitas material bangunan. Ibu saya berjalan di sampingnya, sesekali menunjuk ke beberapa tanaman hias yang layu di sudut koridor, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap perawatan area hijau di sana. Tak seorang pun dalam rombongan yang peduli dengan kehadiran kami yang senyap. Mereka menganggap kami seperti bayangan yang tak terlihat. Rombongan yang ramai itu tiba di koridor utama lantai teratas yang dikhususkan untuk dewan direksi. Di sini ada sebuah ruangan yang sangat mewah, terpisah dari area kerja umum. Itu adalah ruang tamu VVIP perusahaan, dikelilingi oleh dinding kaca raksasa dari langit-langit hingga lantai. Dari luar, semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Suasana di dalam tampak sangat tegang dan formal. Bapak Adiguna, pria paling berkuasa di perusahaan kami, sedang berdiri dengan sikap hormat di samping meja. Keringat membasahi dahinya meskipun AC bekerja dengan kekuatan penuh. Di seberangnya, duduk seorang tamu berusia 50-an, mengenakan setelan hitam yang dijahit dengan sangat rapi. Postur duduknya memancarkan aura dominan seorang taipan sejati. Bapak Wisnu buru-buru memberi isyarat agar seluruh rombongan diam. Dia berbisik menjelaskan dengan wajah sangat serius. Mohon semuanya tenang. Presiden Direktur sedang menerima mitra yang sangat penting, yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Beliau adalah Wakil Presiden Direktur dari Kiat Cipta Group, konglomerat properti raksasa. Proyek sistem rumah pintar triliunan yang baru saja kita menangkan itu diputuskan oleh beliau. Sedikit saja membuat beliau tidak senang, kontrak besar itu bisa langsung dibatalkan tanpa alasan. Desahan kagum dan ketakutan terdengar di antara rombongan. Semua mata yang penuh kekaguman dan ketakutan serentak tertuju pada tamu yang duduk dengan angkuh di dalam ruang kaca itu. Tepat pada saat itu, pertemuan di dalam sepertinya memasuki jeda singkat. Tamu itu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar untuk memandangi pemandangan kota. Bapak Adiguna memanfaatkan kesempatan itu untuk menyeka keringat di dahinya, lalu bergegas membuka pintu kaca, hendak memanggil sekretaris untuk membawakan kopi panas. Begitu pintu kaca tebal itu terbuka, Bapak Adiguna mendongak, berniat mengangguk dan memberikan senyum ramah kepada para karyawan dan keluarga mereka yang berkumpul di luar. Namun, senyum diplomatisnya yang palsu itu belum sempat merekah, langsung membeku di bibirnya yang pucat. Mata Bapak Adiguna seolah tersedot oleh magnet raksasa ke sesosok tubuh tinggi yang berdiri di antara kerumunan. Itu adalah sosok seorang pria yang mengenakan kemeja bergaris usang yang sedang menyilangkan tangan di belakang punggung, menatap lurus ke matanya. Perubahan drastis yang mengerikan langsung terlihat jelas di wajah Bapak Adiguna. Matanya terbelalak ngeri, wajahnya yang tadinya cerah seketika menjadi sepucat kertas. Seluruh tubuhnya yang necis tersentak kaget. Buku catatan berlapis kulit yang dijepitnya di ketiak jatuh ke karpet tebal dengan suara gedebuk yang sama sekali tidak disadarinya.
Bapak Adiguna dengan panik mendorong Bapak Wisnu yang menghalangi jalannya, terhuyung-huyung dengan langkah gemetar menuju ayah saya. Dia membungkuk sangat dalam dengan penuh hormat. Kedua tangannya terkepal dan bergetar hebat tak terkendali. Suaranya yang biasanya lantang dan agung saat membentak karyawan, kini berubah menjadi suara melengking yang penuh kepanikan dan rasa hormat yang luar biasa. "Permisi, Bapak, mengapa Bapak sudi datang langsung ke tempat usaha kecil kami ini?" Pertanyaan yang penuh dengan sikap merendah dari seorang presiden direktur yang berkuasa itu terdengar di koridor yang sunyi, tajam seperti serangan psikologis yang menghancurkan semua logika orang-orang yang berdiri ternganga di sekitarnya. Sikap merendah yang luar biasa dari Bapak Adiguna di hadapan seorang pria tua yang mengenakan kemeja usang dan berkeringat itu seperti tamparan air es yang mendarat telak di wajah semua orang yang berbaris di koridor lantai teratas. Suasana menjadi begitu hening hingga suara mesin AC yang berdengung di langit-langit bisa terdengar jelas. Puluhan pasang mata terbelalak kaget. Mulut ternganga tidak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Seorang presiden direktur yang disegani, yang bisa menentukan nasib banyak orang, kini sedang merendahkan diri, memanggil seorang petugas kebersihan dengan sebutan Bapak dan menggunakan istilah sudi datang yang penuh hormat. Tepat pada saat keterkejutan itu belum mereda, pintu kaca tebal ruang tamu kembali terbuka dengan kuat. Kali ini yang keluar adalah tamu terpenting pertemuan itu, Bapak Santoso, Wakil Presiden Direktur dari Kiat Cipta Group yang termasyur. Taipan berkuasa ini, yang biasanya berwajah dingin dan angkuh, melangkah keluar untuk melihat keributan apa yang membuat Bapak Adiguna tiba-tiba meninggalkan pertemuan penting. Namun, begitu tatapan tajamnya secara tidak sengaja bertemu dengan sosok familiar ayah saya yang berdiri tenang di tengah kerumunan, semua keangkuhannya langsung lenyap tanpa jejak. Tubuh besar Bapak Santoso tersentak hebat seolah tersengat listrik tegangan tinggi. Dia dengan panik menyelinap melewati Bapak Adiguna yang masih gemetar, hampir berlari ke arah ayah saya, berhenti sekitar 3 langkah di depannya. Bapak Santoso segera berhenti, menghentakkan kedua tumit sepatunya yang mengkilap, membusungkan dada, lalu membungkuk hormat 90 derajat dengan sangat sempurna. Suara Wakil Presiden Direktur itu terdengar lantang, menggetarkan seluruh koridor yang senyap. "Hormat, Ketua. Selamat pagi. Mengapa Anda datang ke tempat ini tanpa memberitahu kami terlebih dahulu agar kami bisa menyiapkan penyambutan?" Panggilan ketua yang keluar dari mulut Wakil Presiden Direktur Kiat Cipta Group yang berkuasa itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghantam seluruh sistem kesadaran semua orang yang hadir. Gempa psikologis yang sesungguhnya meledak dengan dahsyat. Bapak Wisnu, atasan langsung saya, yang selalu bersikap merendahkan dan suka memberi sedekah, kini wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya lemas. Semua map dokumen tender penting di tangannya berjatuhan ke karpet tebal. Kirana, Agung, dan rekan-rekan lain yang pernah melontarkan kata-kata kasihan kepada saya, kini membatu, tenggorokan mereka tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Para orang tua terhormat yang baru saja mereka puji setinggi langit, kini juga berdiri terpaku tidak berani berkedip. Sang guru matematika yang disiplin atau sang kepala seksi perbendaharaan negara yang berwibawa, kini secara otomatis mundur beberapa langkah. Merasa sangat kecil di hadapan aura dominan ayah saya yang luar biasa. Ayah saya tidak peduli dengan kepanikan dan kebingungan kerumunan di sekitarnya. Beliau tetap berdiri tenang dan kokoh seperti gunung purba. Beliau mengangguk pelan, perlahan mengangkat tangan dan menepuk bahu Bapak Santoso yang masih membungkuk. Suaranya terdengar dalam dan tenang. "Santoso, berdirilah. Hari ini saya hanyalah seorang ayah biasa yang menghadiri hari keluarga atas undangan perusahaan tempat putra saya bekerja. Tidak ada jabatan, ketua, atau direktur utama di sini. Silakan lanjutkan tur kalian. Jangan biarkan kehadiran saya mengganggu acara." Ucapan lembut namun penuh wibawa yang tak terbantahkan dari ayah saya semakin membuat suasana menjadi sesak dan penuh tekanan. Bapak Adiguna kini basah kuyup oleh keringat. Dia gemetar sambil terus-menerus menyeka dahinya. Matanya bergerak liar antara ayah saya, Bapak Santoso, dan saya, mencoba menyatukan potongan-potongan puzzle yang tidak masuk akal untuk menemukan jawaban atas situasi yang menggemparkan ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti koridor selama beberapa detik. Sebelum akhirnya Bapak Santoso berdiri tegak,
Dengan hormat menoleh untuk menjelaskan kepada Bapak Adiguna yang masih mematung. Bapak Adiguna, dengan segala hormat saya perkenalkan kepada Anda dan seluruh karyawan yang hadir di sini. Inilah Bapak Prakoso, Ketua Dewan Direksi sekaligus Presiden Direktur dari Grup Properti dan Ekosistem Kiat Cipta kami. Beliaulah yang memegang keputusan tertinggi atas proyek sistem rumah pintar triliunan yang baru saja dimenangkan oleh perusahaan Anda minggu lalu. Konfirmasi resmi dari mulut Bapak Santoso seperti vonis akhir yang menghancurkan semua keraguan dan spekulasi. Bapak Adiguna menelan ludah, lututnya terasa lemas. Dia menoleh ke arah saya, karyawan magang berpakaian sederhana yang selalu dicap miskin dan menyedihkan, lalu kembali menatap ayah saya. Kebingungan dan kepanikan yang luar biasa membuat suaranya menjadi aneh. Permisi, Ketua Prakoso, ini adalah kehormatan yang luar biasa bagi perusahaan kecil kami, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Di dalam dokumen personalia dan juga saat rapat, putra Anda, Sada Jiwa, dengan jelas menyatakan bahwa Anda bekerja sebagai petugas kebersihan. Apakah ini? Saya sama sekali tidak bermaksud tidak sopan. Atas pertanyaan polos dan penuh ketakutan dari Bapak Adiguna, ayah saya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang membahana membersihkan semua ketegangan yang menyelimuti ruangan. Beliau menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh kasih, lalu dengan tenang menjelaskan semuanya. Bapak Adiguna dan semua yang ada di sini, jangan buru-buru menyalahkan putra saya, Sada Jiwa. Dia tidak berbohong sedikitpun dalam dokumennya. Saya memang bekerja sebagai petugas kebersihan setiap hari. Hanya saja, itu adalah hobi saya di masa tua. Rumah saya di pinggiran kota memiliki taman seluas beberapa ribu meter persegi dengan banyak koleksi bonsai seni yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Setiap pagi saya bangun jam 5, mengambil sapu lidi dan membersihkan setiap sudut taman, memungut setiap daun kuning yang gugur. Saya melakukan pekerjaan bersih-bersih itu setiap hari tanpa absen. Sekaligus untuk olahraga. Sada Jiwa melihat ayahnya setiap hari tekun menyapu, berkeringat. Jadi dia menulis di formulirnya sebagai petugas kebersihan, agar lebih terasa dekat dan sesuai dengan kenyataan. Kalian para pebisnis cerdas yang selalu berpikir untuk terbang tinggi, mungkin tidak terbiasa dengan hal-hal sederhana seperti ini, ya? Penjelasan yang sangat halus, mendalam, dan penuh sindiran dari ayah saya membuat semua yang hadir menundukkan kepala karena malu. Kebenaran tentang si petugas kebersihan miskin terungkap dengan telanjang. Pria tua dengan kemeja usang yang baru saja mereka pandang rendah dan kasihan di lobi, ternyata adalah seorang taipan yang memiliki kekayaan luar biasa. Menganggap kegiatan membersihkan taman yang nilainya setara dengan seluruh aset orang lain sebagai hobi yang menyenangkan. Rekan-rekan kerja saya mulai memahami harga yang harus dibayar atas penilaian dangkal mereka. Mereka teringat setiap detail bisikan jahat, setiap decakan yang meremehkan latar belakang saya di pantry. Semua usaha tanpa henti, semua pencapaian luar biasa saya, mereka cap dengan label karena miskin jadi harus berjuang. Sekarang, ketika tirai kebenaran tersingkap sepenuhnya, mereka baru menyadari dengan pahit betapa kecil, dangkal, dan konyolnya diri mereka. Saya berdiri diam mengamati setiap perubahan di wajah mereka. Rasa kesal yang terpendam berhari-hari seolah lenyap, digantikan oleh ketenangan mutlak di dalam jiwa. Saya telah menyelesaikan peran sebagai orang lemah dengan sangat baik, dan berkat itu, saya bisa melihat seluruh drama kehidupan yang sangat hidup dan nyata di depan mata saya. Tidak berhenti di situ, transformasi dramatis keluarga saya terus memberikan pukulan telak pada pikiran kerumunan yang masih panik. Bapak Santoso dengan hormat mundur selangkah, mengarahkan tangannya ke arah ibu saya yang berdiri dengan senyum elegan di samping ayah. Dan dengan segala hormat, saya perkenalkan kepada Anda semua. Inilah istri terhormat dari Ketua Prakoso, Ibu Wulan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama yang mengelola seluruh jaringan supermarket produk pertanian organik segar hijau, sebuah imperium pasokan makanan raksasa yang tersebar di seluruh negeri. Ibu saya mengangguk pelan menyapa semua orang. Beliau membuka tas kain sederhananya, dengan tenang mengeluarkan sebuah dompet kulit usang. Beliau mengambil sebuah kartu nama berlapis emas, dengan lembut memberikannya kepada Bapak Adiguna yang masih gemetar. Selamat pagi, Bapak Adiguna. Senang bisa mengenal perusahaan dan lingkungan kerja di sini. Putra saya, Sada Jiwa,
menyatakan dalam dokumennya bahwa ibunya adalah seorang pedagang sayur, dan itu juga tidak salah. Pekerjaan utama saya memang berdagang dan mendistribusikan sayur mayur. Bedanya hanya sedikit. Saya tidak menjual sayuran eceran di pasar tradisional, tetapi saya bertanggung jawab mengelola distribusi ribuan ton produk pertanian setiap hari ke jaringan supermarket dan mitra konsumen di seluruh negeri. Saya selalu bangga menjadi seorang penjual sayur sejati, yang membawa makanan bersih dan aman bagi setiap keluarga Indonesia. Ucapan ibu saya lembut seperti angin musim gugur, tetapi kekuatan di dalamnya seperti jarum-jarum tajam, yang menusuk selubung kesombongan dan kepalsuan rekan-rekan kerja saya yang suka pamer. Kirana, yang pernah menceramahi saya tentang ponsel abu-abu metalik dan liburan mewah ke luar negeri, kini wajahnya memerah padam. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya dengan sangat malu. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Agung, yang selalu bangga dengan ibunya yang seorang kepala seksi di kantor perbendaharaan negara, juga menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Tas-tas bermerek mahal, pakaian-pakaian mewah yang sengaja mereka kenakan untuk menunjukkan status sosial yang lebih tinggi, kini menjadi canggung dan sama sekali tidak berharga di hadapan kesederhanaan agung ibu saya. Para orang tua terhormat yang mereka bawa juga kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Mereka menyadari dengan pahit bahwa di dunia para taipan sejati yang memegang kendali, pameran materi dan penampilan luar hanyalah alat murahan bagi mereka yang setengah-setengah dan ingin terlihat kaya. Orang yang benar-benar kaya dan berkuasa justru adalah mereka yang berpakaian paling sederhana, paling tenang, dan paling tahu cara menahan diri di tengah keramaian. Seluruh koridor mewah gedung itu terdiam dalam keheningan yang menakutkan. Tak seorang pun berani bersuara, bahkan suara napas pun ditahan seminimal mungkin. Mereka telah memasang perangkap prasangka kelas yang sempit, dan kini mereka sendiri terperosok dalam perangkap yang menyesakan dan memalukan yang mereka ciptakan sendiri. Kebenaran yang terungkap tentang si penjual sayur dan si petugas kebersihan telah selamanya mengubah cara pandang dangkal mereka tentang nilai sejati seorang manusia. Setelah beberapa saat kejutan psikologis yang hebat, suasana mulai tenang, tetapi rasa malu dan canggung masih tergambar jelas di setiap wajah yang pucat. Bapak Wisnu dengan ragu-ragu melangkah maju, memeluk tumpukan dokumen yang baru saja dipungutnya dari lantai. Dia menunduk dalam-dalam, suaranya tulus dan penuh penyesalan. "Permisi, Bapak, Ibu, saya benar-benar malu dengan cara pandang saya yang dangkal selama ini. Mohon maafkan kebodohan saya. Selama ini, saya dan semua orang di Departemen Penjualan telah bersikap tidak sopan dan merendahkan Sada Jiwa. Kami telah menggunakan pandangan dangkal kami untuk menilai kemampuannya. Saya sangat malu dengan tindakan saya yang ingin memberinya uang untuk liburan tempo hari. Mohon Bapak dan Ibu mau memaafkan kami." Ayah saya menatap lurus ke mata Bapak Wisnu. Tatapannya tidak mengandung kemarahan atau celaan, hanya ada kebijaksanaan seorang senior yang berpengalaman. Beliau perlahan angkat bicara, suaranya yang dalam meresap ke dalam benak setiap orang yang berdiri di sana. "Kalian tidak perlu meminta maaf kepada kami. Saya dan istri saya sengaja meminta Sada Jiwa untuk menyembunyikan identitas aslinya saat memulai karir. Kami ingin putra kami memulai dari nol. Harus merasakan sendiri diskriminasi dan belas kasihan agar memahami betapa dalamnya hati manusia. Kebaikan adalah hal yang sangat berharga di tengah masyarakat yang kompetitif ini. Namun, kebaikan yang disertai dengan diskriminasi kelas, kebaikan yang bersifat memberi dari atas ke bawah, justru adalah hal yang paling menyakitkan. Itu menekan harga diri si penerima dan memupuk kesombongan serta ilusi pada si pemberi." Ibu saya dengan lembut melanjutkan ucapan ayah. Nadanya menenangkan tetapi sangat meresap ke dalam hati. "Kami ingin Sada Jiwa memahami secara mendalam bahwa nilai inti seseorang tidak pernah terletak pada apakah mereka mengenakan setelan mahal atau kemeja usang. Tidak terletak pada apakah orang tua mereka adalah direktur utama yang berkuasa atau petugas kebersihan. Setiap lapisan pekerja di masyarakat ini, selama mencari nafkah secara halal dengan keringat dan tenaga, sepenuhnya layak dihormati secara setara. Jika tidak mengalami sendiri rasa sakit hati karena dicap miskin, Sada Jiwa tidak akan pernah bisa menghargai bakat dan kekuatannya sendiri, juga tidak akan pernah tahu cara memperlakukan bawahannya secara adil dan manusiawi di kemudian hari." Pelajaran mendalam dari orang tua saya membuat seluruh aula terdiam karena sangat meresap. Bapak Adiguna menyatukan kedua tangannya di depan dada,
terus-menerus mengangguk, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Filosofi mendidik anak dari keluarga ketua memang pelajaran yang tak ternilai bagi kami semua hari ini. Nasihat Anda telah menyadarkan kami dari prasangka dangkal yang selama ini membutakan mata kami. Keluarga Anda telah memberi saya pelajaran berharga tentang cara menghargai manusia. Saya harus memikirkan kembali cara saya mengelola sumber daya manusia mulai sekarang. Rekan-rekan kerja yang pernah berbisik jahat tentang saya kini meneteskan air mata penyesalan. Rasa malu mereka perlahan berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Mereka menyadari bahwa keluarga saya tidak menggunakan kekuasaan untuk mempersulit atau memecat mereka, melainkan menggunakan kerendahan hati dan kebijaksanaan untuk memberi mereka pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Gempa psikologis itu perlahan mereda, meninggalkan pemurnian yang kuat di hati setiap orang, menghancurkan sepenuhnya batas-batas tak kasat mata yang pernah ada di kantor ini. Acara Hari Keluarga berakhir dengan suasana yang sama sekali berbeda dari yang diperkirakan. Tidak ada lagi bisikan pamer barang bermerek atau jabatan. Tidak ada lagi tatapan yang mengklasifikasikan status sosial. Semua orang pulang dengan diam, merenungkan pelajaran hidup yang baru saja mereka dapatkan. Sore itu, saat bayangan matahari memanjang di jendela-jendela gedung kantor mewah, suasana menjadi lebih sepi dari biasanya. Saya masih duduk di meja kerja saya, merapikan tumpukan dokumen. Peristiwa pagi tadi telah membantu saya menyaring kembali semua hubungan sosial di sekitar saya. Saya menyadari dengan jelas siapa yang benar-benar memiliki niat baik meskipun cara menunjukkannya masih canggung dan memaksa. Dan siapa yang mulai berubah sikap. Menjilat begitu tahu saya adalah putra mahkota sebuah konglomerat triliunan. Saya berdiri, mengemasi barang-barang saya, lalu berjalan ke ruang kerja Bapak Wisnu. Saya mengetuk pintu dan masuk. Saya melihatnya duduk termenung di depan komputer. Melihat saya, dia buru-buru berdiri dengan sikap sangat canggung dan hormat. Sada Jiwa, ada yang bisa saya bantu? Silakan saja. Saya tersenyum ramah, secara proaktif mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dengan erat dan tulus. Pak Wisnu, jangan bersikap formal dan aneh seperti itu pada saya. Saya tetaplah Sada Jiwa, bawahan Bapak yang masih belajar. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih yang tulus. Meskipun Bapak pernah memandang saya dengan kasihan, saya tahu di lubuk hati Bapak, Anda benar-benar ingin membantu seorang anak baru yang kesulitan untuk beradaptasi. Kebaikan materi yang Anda berikan, meskipun saat itu salah tempat dan menimbulkan kecanggungan, niat awalnya tetaplah kehangatan kemanusiaan. Saya sangat menghargai itu. Mendengar kata-kata tulus saya, mata Bapak Wisnu tiba-tiba berkaca-kaca. Dia menjabat tangan saya erat-erat, mengangguk berkali-kali sebagai ucapan terima kasih yang paling tulus. Setelah itu, saya pergi ke Departemen Personalia untuk bertemu Ibu Laras, mengucapkan terima kasih yang mendalam atas parsel mahal yang pernah diselipkannya ke dalam tas saya. Saya juga tidak lupa berlari ke kantin, menunduk hormat pada ibu kantin, berterima kasih atas potongan iga terbesar yang selalu diprioritaskan untuk anak miskin kurus ini. Setelah semua urusan pribadi selesai, saya membawa selembar surat kembali ke ruangan Bapak Adiguna. Berdiri di hadapan pimpinan tertinggi perusahaan, saya dengan serius menyerahkan surat permohonan mutasi kerja. Bapak Adiguna terkejut, membaca surat itu sekilas, suaranya penuh hormat bercampur keheranan. Sada Jiwa, dengan kemampuanmu yang luar biasa dan latar belakang keluargamu yang hebat, perusahaan bisa langsung mengangkatmu menjadi ketua tim proyek strategis tanpa melalui proses normal. Mengapa kamu malah mengajukan permohonan untuk pindah menjadi pengawas lapangan? Itu pekerjaan yang sangat berat, panas-panasan dan kehujanan di lokasi proyek yang berdebu. Saya berdiri tegap, tatapan saya yang mantap menatap lurus ke arahnya, menjawab dengan jelas. Permisi, Bapak Presiden Direktur, pelajaran yang telah dirancang oleh orang tua saya tidak akan pernah lengkap maknanya jika saya terus duduk nyaman di ruangan ber-AC dan menikmati rasa hormat dari semua orang. Saya ingin terjun langsung ke posisi terendah, di mana tidak ada gelar mentereng, tidak ada kemegahan keluarga yang melindungi. Saya ingin dengan tangan saya sendiri mengukur setiap jengkal tanah proyek, memeriksa kualitas setiap batu bata, menyatu dengan kehidupan para pekerja kasar yang sesungguhnya. Hanya dengan memulai kembali dari lumpur,
Saya bisa membangun fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan untuk karir saya di masa depan. Bapak Adiguna menatap saya dengan kekaguman yang luar biasa. Beliau dengan hormat mengambil pena dan menandatangani persetujuan atas surat permohonan saya. Senja itu, saya melangkah dengan gagah keluar dari gedung kantor yang megah, menanggalkan sepenuhnya jubah seorang pekerja kantoran yang penuh dengan intrik dan perhitungan. Saya menarik napas dalam-dalam menghirup udara Jakarta yang sibuk. Perjalanan memainkan peran sebagai orang miskin telah resmi berakhir, memberi jalan bagi pertempuran baru yang lebih nyata, lebih keras, tetapi juga ribuan kali lebih membanggakan. Saya akan melangkah dengan mantap di atas kaki saya sendiri, membawa pelajaran berharga tentang kesetaraan dan rasa hormat sebagai kompas yang akan menuntun sisa hidup saya.